Kisah Raja Pedang yang ke-10 dilanjut lagi, kali ini dengan judul Rekor Api. Selamat mendengarkan kisah ini. Su Tianmu melihat ke arah dua botol cairan itu dan matanya penuh dengan kebahagiaan. Dia selalu percaya pada pepatah, semakin banyak Anda memberi, semakin besar pahalanya. Membuka dua botol cairan obat, dia menarik napas dalam-dalam dan meminum cairan obat dingin tertinggi terlebih dahulu, memurnikan semua esensi dalam cairan obat dingin tertinggi dan kemudian menyimpannya di meridiannya. Dia tidak berani meminum kedua botol cairan obat itu bersamaan, kalau meledak di mulutnya maka itu akan menjadi akhir. Setelah memurnikan cairan obat terdingin, tubuh Su Tianmu menjadi dingin, dan bahkan di antara alisnya, embun beku telah mengembun. Dengan kaku, dia mengambil cairan obat panas tertinggi, memiringkan kepalanya dan meminumnya. Setelah cairan obat masuk ke dalam perutnya, dia menggigil dan segera merasakan tubuhnya menjadi lebih hangat. Setelah mengekstraksi esensi obat dari cairan obat panas dan menyimpannya sementara di meridian, Su Tianmu menarik napas dalam-dalam dan mulai mengendalikan dua kekuatan panas dan dingin untuk saling mempengaruhi. Su Tianmu hanya merasakan ledakan di dalam tubuhnya. Dengan rasa manis di tenggorokannya, seteguk darah terbalik menyembur lurus ke atas. Itu cukup kuat, jantung berkata, terus mengendalikan dua untaian kekuatan saat mereka berdebar dengan liar, hanya tak kenal takut dalam hal peningkatan kultivasi. Di tengah hentakan yang konstan, tubuh itu seperti petasan yang diledakkan, terus-menerus meledak. Yuan Qi yang digerakkan oleh kedua kekuatan itu telah berhasil mengalir ke seluruh tubuh sejauh 26 keliling. Ia berlari ke 27 keliling. Diikuti oleh 28 lingkar. 29 minggu. 30 minggu. Ini adalah puncak tingkat ketiga dari alam keturunan. Jantung Su Tianmu berdetak lebih cepat, apakah dia bisa menembus tingkat keempat alam dehumanisasi atau tidak, itu hanya masalah waktu. Tahap tengah dari alam dehumanisasi, menghilangkan kotoran dari meridian. Di bawah dampak panik dari dua kekuatan es dan api, kotoran di meridian telah berhasil dikeluarkan. Beri aku biaya. Dengan cepat, dia menyerang langsung melalui tanda 30 keliling. Tubuhnya bergetar dan tenaganya melambung tinggi. Tingkat keempat dari alam dekelahiran tercapai. Hebat, Su Tianmu hanya merasakan tubuhnya basah kuyup oleh suara, menerobos dua alam di sepanjang jalan, hanya ada satu kata untuk meraut mukakannya, dan itu luar biasa. Setelah terobosan alam, dia tidak lupa untuk melangkah lebih jauh, dan terus mengendalikan kekuatannya, berbelok dengan keras ke lingkar ke-32. Hanya setelah stabil pada 32 minggu, Su Tianmu berhenti dan melihat ke dalam meridiannya yang rusak parah dan tersenyum pahit. Benar-benar gila, cedera ini tak akan bisa pulih tanpa istirahat selama 10 hari atau lebih. Tapi menerobos dua alam secara berurutan itu semua sepadan, dan dia masih punya hal lain yang harus dilakukan, dan itu adalah terus memadatkan cairan Yuan. Mulailah berkultivasi dan dengan panik menyerap Yuan Qi. Hanya butuh 2 hari untuk memulihkan Yuan Qi yang dikonsumsi di pedang dan urat es, dan tingkat pemulihannya mencapai 100 tetes sehari. Setelah dia memulihkan cairan Yuan, dia terus memadatkannya. Itu sudah hari ke-7 dari turunnya aliran roh angin. Semuanya sudah sampai 300 tetes cairan Yuan. Melihat urat nadi pedang dan urat nadi es dengan masing-masing 300 tetes cairan Yuan, Su Tianmu merasa puas. Ini akan memaksaku untuk keluar dan melakukan sesuatu yang lain. Baiklah, pergilah ke gua angin kacau untuk melatih niat pedangku. Berkultivasi di sini sepanjang waktu, kecepatan kondensasi cairan Yuan telah melambat secara signifikan, tampaknya masih bertarung yang memungkinkannya untuk mengembangkan kekuatannya tanpa batas. Setelah meninggalkan gua, dia melihat sekilas ke papan sekolah, dan masih ada lebih dari 9.100 kredit tersisa. Terakhir kali saya pergi ke gua angin kacau, saya hanya maju sampai 40 meter, saya harus menerobos sampai 70 meter. Ketika dia mencapai gua angin kacau dan melihat ke pintu masuk gua angin kacau, kilatan cahaya melintas di mata Su Tianmu saat dia berjalan menuju gua angin kacau dengan langkah besar. Tak ada seorang pun di depan gua angin kacau, dan tak ada pengulangan dari apa yang terjadi terakhir kali. Gua angin kacau tak akan membutuhkan antrian, dan tak ada masalah untuk memasukkan 100 orang sekaligus. Su Tianmu itu terlalu keji, mencuri pertanyaan untuk mendapatkan nilai sempurna dalam ujian dan masih bisa dibenarkan. Itu sangat memalukan.
Di kejauhan, 4 orang berjalan menuju gua angin kacau, dan seorang wanita berusia 22 atau 23 tahun berkata dengan marah. Wanita itu mengenakan pakaian ketat berwarna ungu biru, sosok depan dan belakangnya menarik perhatian, dan wajahnya yang cantik seperti melon membuat orang tak mungkin mengalihkan pandangan mereka. Rong Qiansui, salah satu wanita tercantik di rumah bela diri, salah satu dari 50 teratas dalam daftar siswa lama, dan dewi hati banyak siswa. Hong Peng, ini hanya satu kegagalan ujian, dan begitu banyak orang gagal, dan kamu masih mendapat nilai 95, itu sudah sangat bagus. Setelah memarahi Sutianmu, Rong Qiansui memandang Wan Hong Peng, yang telah mengalami depresi, dan membujuknya. Selain itu, hal tercela seperti Sutianmu yang mencuri pertanyaan, kamu tak akan layak untuk marah karena orang seperti itu. Orang seperti itu akan dibuang oleh rumah bela diri suatu hari nanti cepat atau lambat. Kakak senior Rong benar, ujian sesulit itu hanya dengan kekuatannya sendiri dia bisa mendapatkan nilai sempurna. Dua siswa yang lebih tua di samping buru-buru mengangguk setuju. Jika bukan karena senior Su yang melindunginya, hanya dengan tuduhan mencuri soal saja sudah cukup baginya untuk minum. Setelah beberapa hari fermentasi, nilai sempurna Sutianmu pada kuis tersebut ternyata berubah menjadi nilai sempurna hanya karena dia mencuri pertanyaan, dan sebagian besar orang mempercayai hal ini. Tak ada yang percaya bahwa seorang mahasiswa baru bisa mendapatkan nilai sempurna pada kuis yang begitu sulit, apalagi mahasiswa baru yang istana takdirnya adalah sampah. Tak ada yang akan percaya bahwa seorang mahasiswa baru bisa mendapatkan nilai sempurna pada ujian sesulit itu, apalagi mahasiswa baru yang nasibnya tidak beruntung. Mendengar jaminan mereka, suasana hati Wan Hong Peng jauh lebih baik, semangatnya terangkat dan dia tersenyum tipis pada Rong Qiansui. Terima kasih atas perhatian Anda, kakak senior Rong. Tidak apa-apa, saya hanya tidak terbiasa melihat orang tercela seperti itu. Rong Qiansui menggelengkan kepalanya dengan ceroboh, mengingat wajah jahat Sutianmu membuatnya merasa mual. Hong Peng, terakhir kali kamu memasuki gua angin yang kacau di posisi 35 meter, jika kamu bisa menerobos ke posisi 40 meter kali ini, kamu pasti bisa menerobos ke tingkat 8 alam keturunan. Kemudian dia tersenyum ringan dan berkata kepada Wan Hong Peng, dia menghargai adik murid Wan Hong Peng ini, kekuatannya hanya sedikit lebih rendah darinya. Saudari Rong telah memujimu, kamu hampir mencapai posisi 40 meter, sedangkan aku hanya bisa mencapai posisi 35. Jika kamu ingin menerobos alam dehumanisasi tingkat 8, kamulah yang akan menerobos lebih dulu. Itu, Sutianmu. Saat keduanya saling memuji, kedua siswa tua itu melihat Sutianmu di depan gua angin yang kacau mengubah raut muka mereka dan berseru. Sutianmu. Senyuman di wajah Wan Hong Peng langsung menghilang ketika dia mendengar nama ini, menoleh untuk melihat Sutianmu di depan gua angin yang kacau, dan cahaya dingin meledak di matanya. Itu benar-benar dia adalah Sutianmu. Rong Qiansui, yang belum pernah melihat Sutianmu sebelumnya, menoleh dengan bingung dan bertanya kepada dua siswa tua itu. Kedua siswa tua itu mengangguk setuju, dan wajah Rong Qiansui langsung menjadi dingin. Pergi dan panggil dia kembali. Hong Peng, aku datang untuk memberimu keadilan. Terima kasih banyak, kakak senior Rong. Sudut mulut Wan Hong Peng terangkat saat dia buru-buru mengucapkan terima kasih. Dia tidak berani berurusan dengan Sutianmu karena dia takut pada senior Su, tetapi Rong Qiansui tidak terlalu peduli, latar belakangnya tidak sederhana. Sutianmu, berhenti di situ. Sutianmu hendak memasuki gua angin kacau ketika dia mendengar teriakan keras dari belakang langkah kakinya dan menoleh untuk melihat, hanya untuk melihat 4 orang melangkah ke arahnya, di antaranya adalah Wan Hong Peng. Sutianmu melirik mereka sekilas, tatapannya langsung tertuju pada Wan Hong Peng, dia mengambil sesuatu darinya terakhir kali, apakah dia di sini untuk membalas dendam sekarang? Jika sebelumnya dia masih akan sedikit berhati-hati, tetapi sekarang dia telah menembus ke tingkat keempat alam penghapusan, mengalahkan tingkat ketujuh alam penghapusan bukanlah masalah. Kamu Sutianmu. Tepat ketika Sutianmu mengira Wan Hong Peng akan cocok, dia melihat seorang wanita bergegas menghampirinya dan berteriak dengan keras. Apakah aku mengenalmu? Sutianmu memandang Rong Qiansui dan mengerutkan kening, dia bahkan belum pernah bertemu dengannya sebelum dia memanggilnya, berhutang uang padamu. Kamu belum memenuhi syarat untuk mengenalku. Rong Qiansui mencibir, dengan sombong menatap Sutianmu.
Ada yang salah dengan otakmu. Untuk wanita seperti ini dengan lubang di kepalanya, Su Tianmu bahkan tidak repot-repot merawatnya, jangan tunda kultivasinya. Melihat Su Tianmu berbalik dan memasuki gua angin kacau bahkan tanpa memperhatikannya, Rong Qiansui sangat marah sampai-sampai dia hampir tidak melompat, beraninya dia mengabaikannya. Kamu makhluk keji yang mencuri pertanyaan dan menipu, berhentilah di situ. Langkah kaki Su Tianmu terhenti dan tatapannya menjadi sedingin es, dia mencuri pertanyaan untuk menipu. Dia tak dapat dijebak dengan menyalin dan menyontek, tetapi dia telah menemukan trik baru untuk menjebaknya lagi. Mata kalian yang mana yang melihat saya mencuri soal? Jika kamu berbicara omong kosong, kamu akan bertanggung jawab. Su Tianmu berbalik dan menatap Rong Qiansui, apakah dia benar-benar berpikir dia mudah diajak bicara? Kamu tidak berani berperilaku seperti itu. Seorang pria di aula, sangat tidak punya nyali. Rong Qiansui mengatupkan tangannya ke dadanya dan menatap Su Tianmu dengan mata penuh jijik. Su Tianmu sangat marah sehingga dia tertawa dingin dan berkata, jika saya berani melakukan sesuatu, saya tidak berani melakukannya, katakanlah saya mencuri pertanyaan, tunjukkan buktinya. Rong Qiansui kehabisan kata-kata, di mana dia bisa mendapatkan buktinya, itu hanya apa yang dikatakan semua orang di rumah seni bela diri. Kakak perempuan Rong, lupakan saja, tidak perlu repot-repot dengan orang-orang seperti itu. Pada saat ini Wan Hongpeng membuka mulutnya untuk membujuk Rong Qiansui, hanya dia yang tahu bagaimana rumor Su Tianmu mencuri gelar itu keluar, jadi dia tak bisa menghadapi Su Tianmu, begitu dihadapkan, dia akan terungkap. Su Tianmu, kamu juga pergi ke gua angin kacau untuk berkultivasi. Setelah menarik Rong Qiansui ke bawah lalu dia berkata kepada Su Tianmu, sudut mulutnya mengangkat sedikit jijik. Saya kebetulan pergi ke gua angin kacau untuk berkultivasi juga, bagaimana kalau kita bandingkan? Kuis itu telah membuatnya kehilangan muka, maka dia akan benar-benar memulihkan martabatnya. Su Tianmu berbicara tanpa raut muka, terserah, tapi lebih baik jangan ganggu kultivasi saya. Senior Wan, kau membandingkan dirimu dengan dia. Kamu berpikir terlalu tinggi tentang dia. Kedua siswa tua itu memandang Wan Hongpeng dengan raut muka terkejut di wajah mereka, dan kemudian menatap Su Tianmu dengan jijik. Terakhir kali dia datang ke gua angin kacau untuk berkultivasi. Wan Hongpeng sedikit mengangkat alisnya, dia pernah datang sebelumnya. Lalu posisi apa yang dia naikkan terakhir kali? Berapa lama dia tinggal? Sepertinya dia tinggal selama 3 hari penuh terakhir kali. 3 hari. Kata-kata ini hampir tidak membuat rahang Wan Hongpeng turun, dan bahkan wajah Rong Qiansui berubah saat dia melihat punggung Su Tianmu dengan tidak percaya. Bagaimana dia bisa bertahan begitu lama? Wan Hongpeng benar-benar tidak senang, dia hanya bisa tinggal di gua angin kacau paling lama 1,5 hari, Su Tianmu hanya pada tingkat kultivasi apa dan masih menjadi istana takdir sampah, bagaimana dia bisa tinggal selama itu? Wan Senior, apakah menurutmu dia tinggal di depan selama 3 hari? Kalau begitu, kamu terlalu menganggapnya terlalu tinggi. Murid tua itu menatap Wan Hongpeng dengan tertegun, apakah perlu begitu takut? Mengetahui bahwa Wan Hongpeng telah salah paham, dia mencibir dan menggelengkan kepalanya. Dia berada di sana selama 3 hari terakhir kali, ya, tapi dia hanya tinggal di tepi begitu lama, itu saja, dan dia hampir mati di sana. Pada akhirnya, Kong Qing lah yang menyelamatkannya dari sana. Wan Hongpeng merasa lega mendengar ini, jadi itu saja, itu membuatnya takut. Kong Qing. Kemudian dia mengerutkan kening, karena orang itu telah memahami maksud pedang, kekuatannya telah meningkat pesat, bahkan dia bukan lagi tandingannya, sangat sulit untuk dihadapi. Senior Wan, ayo masuk dulu, kalau tidak orang itu akan berpikir kita tidak berani bersaing dengannya. Murid lama lainnya angkat bicara, dan Wan Hongpeng segera menganggukkan kepalanya dan memasuki gua angin kacau. Sudah ada beberapa orang yang berkultivasi di dalam gua angin kacau. Begitu banyak orang. Wan Hongpeng mengangkat alisnya sedikit ketika dia melihatnya, kemudian melihat bahwa sebagian besar dari orang-orang itu melayang sekitar selusin meter atau lebih. Raut mukanya tak bisa menahan diri untuk tidak menjadi sombong, mereka semua adalah sampah. Tapi itu bagus, perhatikan baik-baik bagaimana dia menghancurkan Su Tianmu. Menghadapi angin kencang, Wan Hongpeng melangkah maju seolah-olah dia berada di tanah tak bertuan. Rong Qiansui mengikuti langkahnya, juga tanpa tekanan sedikit pun. Kakak Wan dan kakak Rong sangat kuat.
Kedua siswa tua itu penuh dengan rasa iri saat mereka melihat mereka berdua bergerak maju dengan mudah. Mereka berdua berada di tingkat kekuatan keempat di alam keturunan, tetapi tak mungkin bagi mereka untuk melakukan hal yang sama seperti mereka berdua, Wan Hongpeng. Keduanya maju, dan hanya mencapai posisi 5 meter sebelum kecepatan mereka mulai melambat, dan setelah mereka melebihi 10 meter, mereka hanya bisa maju perlahan selangkah demi selangkah. Baik senior Wan dan senior Rong sudah melebihi 20 meter. Keduanya memandangi sosok Wan Hongpeng dan Rong Qiansui yang tak terjangkau, dan hanya bisa dipenuhi dengan kekaguman. Hah, di mana Su Tianmu? Keduanya melihat ke kiri dan ke kanan untuk mencari mereka, tetapi mereka tidak pernah menemukan siluet Su Tianmu. Mereka juga tak bisa melihatnya di depan mereka. Aku khawatir dia tidak terlempar keluar, bukan? Kedua pria itu mencibir dengan jijik dan meninggalkan Su Tianmu sendirian, berjuang untuk bergerak maju. Di depan, kecepatan Wan Hongpeng dan Rong Qiansui melambat, dan setelah mereka mencapai area 25 meter, mereka berdua hanya bisa berjuang maju selangkah demi selangkah. Kakak perempuan Rong, apakah kamu melihat Su Tianmu? Wan Hongpeng bertanya pada Rong Qiansui dengan raut muka aneh di wajahnya karena mereka berdua telah mencapai area ini dan sepertinya mereka belum melihat sosok Su Tianmu. Saya belum melihatnya, saya khawatir itu sudah lama meledak. Rong Qiansui menggelengkan kepalanya dan berkata dengan nada meremehkan. Wan Hongpeng mengangguk, dengan kekuatan Su Tianmu di tingkat kedua alam literasi, akan lebih baik jika dia bisa berdiri diam di posisi 10 meter, bahkan tidak berpikir untuk melampaui posisi 15 meter. Kupikir dia masih bisa bersaing denganku, tapi aku tidak menyangka akan menjadi sampah. Wan Hongpeng menggelengkan kepalanya dengan raut muka penyesalan, dan Rong Qiansui menggelengkan kepalanya dan tersenyum ketika dia melihatnya seperti ini. Penjahat tak tahu malu yang menipu dengan mencuri pertanyaan, bagaimana dia bisa memenuhi syarat untuk bersaing denganmu, hanya kamu yang bisa mengaguminya. Ini sangat menenangkan bagi Wan Hongpeng untuk didengar, dia telah menghancurkan Su Tianmu dengan begitu mudah, sekarang mari kita lihat siapa lagi yang berani mengatakan Su Tianmu lebih baik darinya. Jangan pedulikan dia, ayo kita coba menembus posisi 40 meter. Wan Hongpeng mengangguk dan maju sekuat tenaga. Setengah hari berlalu, Wan Hongpeng dan Rong Qiansui akhirnya berada di ketinggian 38 meter, memilih jalan menembus dinding dan bertarung sampai mati. Keduanya ingin melangkah lebih jauh, tetapi tak bisa, dan pada posisi ini mereka bisa terhempas kapan saja. Tak ada harapan untuk menerobos ke tingkat ke-8 alam keturunan. Keduanya menghela nafas dalam hati, dan hanya bisa berdiri di posisi ini sekarang. Setelah mendukung mereka selama sehari, keduanya tak dapat mendukung diri mereka sendiri lagi dan harus mundur. Kakak Wan, Kakak Rong. Kedua siswa tua itu masih berjuang 20 meter di bawah, dan ketika mereka melihat Wan Hongpeng dan Rong Qiansui mundur, mereka buru-buru berteriak. Kakak Wan, Kakak Rong, apakah kalian sudah menerobos sampai 40 meter? Ketika keduanya tiba di depan mereka, seorang siswa tua buru-buru bertanya. Tidak, saya tak bisa maju pada jarak 38 meter. Wan Hongpeng menggelengkan kepalanya dengan cemas, sementara para siswa di sekitarnya semua terkejut mendengar ini. 38 meter, jarak sejauh itu sama saja dengan zona terlarang bagi mereka. Mereka bahkan tak bisa menembus jarak 20 meter, sementara Wan Hongpeng dan mereka berdua berhasil bertahan di jarak 38 meter selama lebih dari 1 hari. Seperti yang diharapkan dari senior Wan, ini benar-benar mengesankan. Aku bahkan belum pernah melihat seperti apa rasanya setelah 20 meter, benar-benar layak untuk senior Wan dan senior Rong. Mendengarkan kekaguman dan kesombongan mereka, Wan Hongpeng berkata bahwa dia sangat tersanjung, dan dia tak bisa menahan diri untuk tidak mengangkat wajahnya dengan penuh kemenangan. Saya akan tinggal di sini selama sehari untuk memulihkan diri dan kembali besok, saya akan bisa menembus 40 meter. Melihat Wan Hongpeng begitu percaya diri, cahaya aneh melintas di mata Rong Qiansui, lalu dia menggelengkan kepalanya dengan senyum pahit, dia tak bisa pergi lagi. Hongpeng, bergembiralah, kamu pasti bisa melakukannya, aku menunggumu di sini. Bagus, kakak senior Rong, aku pasti akan menembus 40 meter kali ini. Terinspirasi oleh Rong Qiansui, seluruh keberadaan Wan Hongpeng membengkak, sekarang dia telah mengalahkan Su Tianmu. Ketika dia menembus 40 meter, dia secara resmi akan mengejar Rong Qiansui. Dia sudah lama menyukai Rong Qiansui,
tetapi Rong Qiansui selalu memperlakukannya sebagai teman. Hubungan itu tidak pernah berkembang. Ketika mereka bertemu secara kebetulan dan berlatih bersama, selama dia bisa menembus 40 meter, dia akan bisa melampaui Rong Qiansui dan pasti bisa meyakinkannya. Wan Senior, kami yakin Anda akan bisa melakukannya. Kedua siswa yang lebih tua itu buru-buru menepuk punggung kuda mereka. Ngomong-ngomong, apakah kalian sudah melihat Su Tianmu? Wan Hongpeng menyapu pandangannya dan tidak pernah melihat sosok Su Tianmu. Tak mungkin dia tidak berani kembali setelah terpesona. Aku tidak melihatnya, kurasa dia tidak berani masuk kembali setelah terlempar. Itu sudah pasti, apakah dia masih berani masuk? Senior Wan hampir 40 meter jauhnya dan telah dihancurkan dengan sangat teliti. Bagaimana dia masih memiliki wajah untuk terus tinggal di sini? Jika itu aku tidak suka mencari tempat untuk mengubur diriku sendiri. Kedua siswa tua itu terus mencibir, dan Wan Hongpeng bahkan lebih nyaman mendengarkan ini. Andalkan dia, jika dia masih berani tinggal di sini, aku akan menunjukkan kepadanya apa arti keputusasaan. Sudut mulut Wan Hongpeng terangkat dengan cibiran menghina saat dia berkata, Wan Senior, apakah Anda mengatakan bahwa Su Tianmu telah masuk? Pada saat ini sebuah suara lemah terdengar. Wan Hongpeng menoleh untuk melihat, hanya untuk melihat selusin siswa yang telah berada di sini sejak lama. Semua menatapnya dengan wajah aneh, alisnya tak bisa menahan diri untuk tidak sedikit berkerut, lalu mengangguk, ada masalah. Apakah Su Tianmu datang ke sini sebelum kalian? Kadet yang telah berbicara sebelumnya menelan ludah dengan ngeri, dan suaranya mulai bergetar sedikit saat dia berbicara. Wan Hongpeng mengangguk sekali lagi, semakin merasa ada yang tidak beres. Mengapa semua raut muka ini? Melihat penegasannya, selusin kadet semuanya menghirup udara dingin dan menoleh untuk melihat ke depan dengan kengerian dan ketakutan yang muncul di wajah mereka. Orang yang masuk sebelumnya, secara mengejutkan, itu dia. Apa yang terjadi dengan mereka? Melihat bagaimana mereka semua tampak seperti akan mati ketakutan, mereka berempat, Wan Hongpeng, semuanya tercengang. Apa yang telah terjadi? Apa yang kalian lihat? Hei, menanyakan sesuatu pada kalian. Apa kau tuli? Selusin orang itu seperti orang bodoh, tidak peduli bagaimana mereka ditanya. Keempat orang Wan Hongpeng semuanya bangkit dalam kemarahan. Ada apa dengan otak mereka? Berbicara di bawah badai dan belum tentu dapat mendengar dengan jelas, belum lagi mereka berjarak 2 atau 3 meter dari satu sama lain, dan hanya ketika mereka meraung, orang-orang itu mendengarnya, mereka perlahan-lahan menoleh untuk melihat mereka berempat. Kemarilah, kemarilah. Wan Hongpeng memberi isyarat kepada salah satu dari mereka, berteriak dengan keras. Kadet itu datang dengan susah payah, bergerak dengan keras dan lambat. Wan Hongpeng tidak tahan lagi dan menariknya langsung dengan satu tangan. Katakanlah, apa yang kalian semua lihat? Kadet itu menelan ludah dan berbicara dengan ngeri, Senior Wan, dari kemarin hingga hari ini, hanya 5 orang yang masuk, dan tak ada yang masuk atau keluar. Alis Wan Hongpeng berkerut ketika dia mendengar ini, dan kemudian matanya melotot. Apakah Anda mengatakan bahwa Su Tianmu tidak diledakkan? Kadet itu mengangguk, dan Wan Hongpeng dan mereka berempat, Rong Qiansui, semuanya saling memandang dengan tidak percaya. Tak mungkin. Rong Qiansui ragu-ragu sejenak sebelum menolaknya mentah-mentah. Kita semua telah mencapai area 38 meter, dan kita belum melihat Su Tianmu di sepanjang jalan. Itu benar, Su Tianmu pasti sudah diledakkan. Wan Hongpeng menganggukkan kepalanya sebagai penegasan. Kecuali mereka telah melihat hantu, bagaimana mungkin mereka tidak melihat orang Su Tianmu sepanjang jalan? Pasti dia terlempar keluar dan kalian tidak menyadarinya. Setelah mengatakan ini, Wan Hongpeng melirik mereka dengan jijik. Hanya selusin meter, semuanya tetap begitu keras satu persatu, menerbangkan seseorang dan terlempar dalam sekejap mata. Bagaimana mereka bisa menyadarinya? Tidak, kami benar-benar melihat seseorang masuk, dan orang itu pasti Su Tianmu. Melihat penampilan meyakinkan kadet ini, Wan Hongpeng tak bisa menahan cemberut, sepertinya dia tidak berbohong. Dan kami dapat menjamin bahwa dia pasti tidak terlempar keluar. Mereka berempat, Wan Hongpeng, melihat ke arah selusin orang, hanya untuk melihat mereka semua mengangguk setuju. Mereka semua tak bisa menahan diri untuk tidak mengubah raut muka mereka. Jika memang demikian, hanya ada satu alasan mengapa mereka tidak melihat Su Tianmu. Su Tianmu terlalu jauh di luar mereka.
Mereka bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk melihat Su Tianmu. Ini tak mungkin. Wan Hongpeng langsung tak bisa menerima fakta ini dan langsung menyangkalnya. Dia menatap kadet itu dengan tatapan mematikan dan langsung mencengkeram bajunya dan mengangkatnya. Su Tianmu hanyalah istana takdir sampah. Kultivasinya masih sangat lemah. Bagaimana mungkin dia bisa melampauiku? Raut muka Wan Hongpeng berubah menjadi ganas saat dia berbicara, bahkan berubah menjadi desisan di akhir kata-katanya. Senior Wan, jika Anda tak bisa menerimanya, Anda tak bisa menerimanya, tapi itu benar. Kadet itu berbicara dengan wajah gugup, tetapi apa yang dia katakan tidak takut membuat Wan Hongpeng marah sampai mati. Mata Wan Hongpeng memerah ketika mendengar ini, dan dia tidak sabar untuk menamparkan siswa ini sampai mati. Apa maksudmu dia tak bisa menerimanya? Ah, jelaskan padanya apa yang dia maksud dengan dia tak bisa menerimanya. Mengapa kamu begitu yakin bahwa dia lebih jauh di depan? Ah, Wan Hongpeng meraung dan bertanya, dia telah dihancurkan oleh Su Tianmu dalam kuis, dia kehilangan muka, dan dia akan dihancurkan ketika dia memasuki gua angin yang kacau. Tidak, ini sama sekali tak mungkin. Dia hanya orang yang hanya berani bersembunyi di daerah pinggiran bahkan tidak berani keluar, jika bukan karena Kong King yang menyelamatkannya dari keluar terakhir kali, dia pasti sudah mati di sini, dan sekarang kamu mengatakan padaku bahwa dia sudah mencapai lebih jauh ke depan. Semakin dia berkata, semakin marah Wan Hongpeng, dia langsung melempar kadet itu ke tanah dengan satu tangan. Kadet itu hampir terlempar keluar dengan segera dan berpegangan pada tanah untuk menyelamatkan nyawanya sebelum dia bisa menstabilkan dirinya sendiri. Bahkan saya tak bisa melihat Anda tahu apa konsepnya. Dia setidaknya 50 meter di depan. Kadet itu berjuang melawan angin kencang, saat ini dia tak dapat berbicara, tetapi jika tidak demikian, apakah mereka akan ketakutan seperti itu? Ya, Senior Wan benar, agar tidak terlihat oleh Senior Wan, kamu harus mencapai setidaknya 50 meter. Kedua siswa yang lebih tua itu sama-sama berdiri untuk mendukung kata-kata Wan Hongpeng, dan mereka berdua juga tak bisa menerimanya. Jika ini benar maka itu akan menakutkan, dan itu juga membuktikan bahwa Su Tianmu benar-benar menghabiskan 3 hari di gua angin kacau terakhir kali, dan itu bahkan tidak berada di tepi. Konsep apa itu? Mereka tak bisa membayangkan, mereka hanya tahu bahwa Su Tianmu baru saja memasuki rumah bela diri pada saat itu, dia bahkan tidak berada di alam keturunan. Tahukah Anda tingkat kultivasi apa yang diperlukan untuk mencapai area 50 meter? Setidaknya itu adalah puncak dari alam literasi. Kadet itu mendesis tidak senang saat dia mendengarkan, apakah mereka tidak tahu itu? Masih perlu kalian mengomel, mereka sudah ketakutan setengah mati. Kalian tidak percaya padaku, kan? Kalau begitu aku akan memberitahu kalian mengapa dia bisa menerobos 50 meter pertama di area itu. Memanjat dengan susah payah, dia berkata kepada keempat Wan Hongpeng. Awalnya, kami tidak tahu bahwa itu adalah Su Tianmu karena dia masuk dengan sangat cepat, hampir seperti desir, dan pada saat itu kami pikir itu adalah seorang mentor, jadi kami tidak terlalu memikirkannya. Peserta pelatihan itu berkata, yang lain semua mengangguk dan setuju, mereka benar-benar tidak melihat Su Tianmu pada awalnya, masa lalu terlalu cepat. Begitu cepat sehingga hampir hilang dalam sekejap mata, seperti kecepatanmu. Mengatakan itu, kadet ini bahkan menatap Wan Hongpeng dengan tatapan menghina, begitu marah sehingga Wan Hongpeng hampir tidak melompat. Pada saat itu, kami semua menonton dengan rasa ingin tahu dan melihat bahwa dia tidak melambat sampai dia berjarak 30 meter. Apakah kalian tahu bagaimana rasanya mencapai posisi 30 meter dan masih bugar seperti biola? Mendengar ini, mereka berempat, Wan Hongpeng, tak bisa menahan diri untuk tidak menelan air liur mereka. Pemandangan itu, sungguh tak terbayangkan. Sekarang mereka akhirnya bisa mengerti mengapa semua orang itu terlihat seperti itu sebelumnya, itu sangat menakutkan. Dia, bagaimana dia melakukan itu? Tingkat kultivasi saya jelas lebih tinggi dari dia. Kedua siswa tua itu berbicara dengan wajah penuh kebingungan, tubuh mereka gemetar, mereka bahkan tak bisa menembus 20 meter, Su Tianmu masih 2 alam lebih rendah dari mereka, namun dia bisa mencapai sejauh itu. Itu sangat menakutkan. Mendengar kata-kata ini, Wan Hongpeng hampir sangat marah sehingga dia tidak menggertakkan giginya, kalian hanya 2 alam di atasnya, tapi bagaimana dengan dia? Dia 5 alam penuh di atas Su Tianmu.
Dialah yang benar-benar dihancurkan. Tak bisakah kamu mempertimbangkan perasaannya? Bawalah topeng itu ke sini. Mengatakan kepada seorang siswa tua, yang membeku dan mengeluarkan wajah transparan kepada Wan Hongpeng, apa yang dia coba lakukan. Topeng ini bernilai banyak uang, terbuat dari kaca transparan khusus, jika bukan karena keadaan khusus, dia tak akan bisa mengeluarkannya, tetapi setelah memakainya, dia tak akan takut matanya tertiup angin, dan akan dapat melihat lebih jauh. Wan Hongpeng mengambil topeng itu dan memakainya, menoleh untuk memelototi kadet itu. Aku akan naik dan melihatnya, jika kamu berani berbohong padaku, tunggu dan lihat saja. Kadet itu mengangkat bahu, akui saja jika Anda tidak sehebat yang lain, dan jika Anda masih tidak percaya padaku, maka Anda akan meminta masalah. Wan Hongpeng mendesis dingin, mengeluarkan sebotol cairan obat restoratif dan meminumnya, melirik Rong Qiansui dan menunggu cairan itu bekerja sebelum maju lagi. Dia tak bisa menerima dihancurkan oleh Su Tianmu, terlebih lagi di depan dewinya. Begitu ini menjadi kenyataan, maka dia mungkin tak akan pernah bisa merayu Rong Qiansui. Berjalan keras melawan angin kencang, butuh waktu hampir sepanjang hari untuk mencapai jarak 35 meter, sementara 38 meter yang dia capai sebelumnya sangat jauh dari jangkauan. Tidak, itu terlalu melelahkan. Wan Hongpeng terengah-engah, mencapai 38 meter sebelumnya terlalu melelahkan, bukan sesuatu yang bisa ditebus oleh sebotol ramuan restoratif, dan sekarang mencapai 35 meter adalah batasnya. Saya telah berjuang mati-matian untuk sampai ke sini, saya tidak percaya Pang itu bisa mencapai 50 meter pertama. Wan Hongpeng mengumpat melalui gigi yang terkatup saat dia mengangkat kepalanya dengan susah payah untuk melihat ke depan, dan dengan pandangan ini, dia bisa melihat langsung 20 meter jauhnya. Tak ada satupun sosok yang terlihat. Haha, tahu kutu kupret itu berbohong padaku. Bagaimana mungkin kutu kupret itu bisa mencapai 50 meter pertama? Tanpa melihat sosok Su Tianmu, Wan Hongpeng malah akan menari dengan gembira. Bagaimana mungkin seorang kutu kupret bisa menghancurkannya? Tak akan pernah. Nanti, biarkan kakak sekolah Rong datang dan melihat-lihat juga. Biarkan dia melihat, siapa yang lebih kuat. Wan Hongpeng merencanakan dalam benaknya bagaimana cara mendapatkan hati sang dewi dan mulai mundur. Terdengar suara lembut, dan darah langsung dibungkus oleh hembusan angin dan dengan cepat dihembuskan. Wan Hongpeng membeku saat dia mengangkat tangannya untuk menyentuh luka di wajahnya dan melihat ke depan, wajahnya berangsur-angsur naik dengan ngeri. Apa yang baru saja melukai wajahnya bukanlah batu, juga bukan puing-puing lain, dan tak mungkin ada di sini. Yang melukai wajahnya tampaknya adalah pedang. Pedang? Itu adalah pedang. Rong Qiansui menunggu hampir sepanjang hari, tidak melihat sosok Wan Hongpeng, atau Su Tianmu, suasana hatinya berangsur-angsur menjadi rumit. Apa yang kamu katakan sebelumnya itu benar. Melihat kadet yang bersandar di dinding dengan susah payah, dia tak bisa menahan diri untuk tidak bertanya lagi. Kakak perempuan Rong, berbohong padamu akan menjadi petir. Mendengar ini, suasana hati Rong Qiansui menjadi semakin rumit, dan dia tak bisa menahan diri untuk tidak mengingat pertemuan kebetulan dengan Wan Hongpeng sehari sebelumnya. Dia awalnya baru saja kembali dari kultivasi dan belum mengetahui tentang kuis tersebut. Hanya dari mulut Wan Hongpeng dia mengetahui bahwa Su Tianmu adalah penjahat yang mencuri pertanyaan dan menipu. Jadi dia sudah berprasangka buruk terhadap Su Tianmu sejak awal. Tapi sekarang ketika dia memikirkannya, poin-poin yang kontradiktif dan fakta bahwa Su Tianmu mungkin masih sangat kuat telah menyebabkan dia goyah di dalam. Dia bukan orang yang bodoh, dan dia percaya itu sebelumnya hanya karena dia memiliki hubungan yang baik dengan Wan Hongpeng dan memiliki prasangka, ditambah karakternya yang sinis, tetapi dia mengerti bahwa segala sesuatu tidak boleh diterima begitu saja. Izinkan saya bertanya kepada Anda, menurut Anda apakah mungkin bagi Su Tianmu untuk mencuri pertanyaan dan menipu? Melihat kadet itu, dia berbalik untuk bertanya. Kadet itu terdiam sejenak dan merenung sejenak sebelum berbicara. Kakak senior Rong, meskipun seluruh rumah bela diri bias terhadap Su Tianmu, alasannya adalah karena dia bergabung dengan rumah kelima dan merupakan istana takdir sampah. Rong Qiansui mengangguk, hal ini memang benar, dengan dua identitas ini digabungkan, aneh jika dia tidak dipandang rendah. Tapi kakak senior Rong, apa kau tidak menyadarinya? Su Tianmu adalah yang pertama di antara mahasiswa baru yang menerobos alam dehumanisasi, dan dia bahkan menerobos sampai ke tingkat kedua alam dehumanisasi.
Hanya ketika Rong Qiansui mendengar ini dia tiba-tiba menyadari hal ini, semua kekuatan Su Tianmu dibayangi di mata mereka oleh satu kekurangan, istana nasib sampah, tetapi setelah diteliti lebih dekat, mereka menyadari betapa kuatnya Su Tianmu. Kedua siswa tua itu juga sangat terkejut ketika mendengar ini, lalu mereka tak bisa menahan diri untuk tidak mengangguk setuju. Ini memang menakutkan, Istana Takdir Sampah telah melakukan apa yang tak bisa dilakukan oleh Istana Takdir kelas 6, kelas 7, dan bahkan kelas 8. Untuk kelas baru siswa baru, saya khawatir akan membutuhkan setidaknya 3 bulan lagi untuk keluar dari alam yang dilengserkan, dan paling cepat, 2 bulan untuk memulai. Dan hanya butuh waktu sesingkat itu bagi Su Tianmu, dan dia sudah jauh melampaui semua siswa baru, dan bahkan lebih rendah dari siswa lama dalam hal kekuatan, yang bisa dianggap cukup menakutkan. Sebenarnya, kalau dipikir-pikir, Su Tianmu cukup luar biasa. Kadet itu tiba-tiba tersenyum malu, mereka telah meremehkan Su Tianmu sebelumnya, tetapi mereka tidak menyadari bahwa Su Tianmu sudah jauh melampaui mereka sejak lama. Rong Qiansui mengangguk. Itu memang luar biasa, dia harus mengagumi ini, jika dia adalah istana takdir sampah, belum lagi melampaui istana takdir kelas 6 kelas 7, adalah mungkin untuk menyerah pada diri sendiri, tetapi Su Tianmu telah melakukannya, betapa ulet dan pantang menyerahnya seseorang untuk melakukan ini. Sekarang, dia menjadi semakin tidak yakin bahwa Su Tianmu adalah orang tercela yang mencuri pertanyaan dan menipu. Mengenai mencuri pertanyaan dan menyontek, itu sangat konyol. Kadet itu terus berbicara dan menggelengkan kepalanya dengan jijik, tetapi setelah melirik kedua siswa lama yang telah mengikuti Wan Hongpeng di sini, dia tidak menjelaskan lebih jauh, jika tidak, dia akan menyinggung perasaan Wan Hongpeng dan akan mengalami masa-masa sulit di masa depan. Saudari Rong, pikirkanlah, kertas ujian ditempatkan di kantor pengajar, kertas ujian dan jawaban semuanya ada di tangan direktur pengajar saja, bagaimana Su Tianmu bisa mencuri pertanyaan? Dia akan mencari kematian jika dia pergi untuk mencuri pertanyaan. Pikirkanlah, Su Tianmu mendapat nilai penuh dalam ujian karena dia membuat jawaban yang paling benar. Saya dengar jawaban di tangan kepala sekolah hanya jawaban yang sedikit benar. Jika dia mencuri pertanyaan itu lalu mengapa dia tidak membuat apa yang disebut jawaban standar? Rong Qiansui menganggukkan kepalanya saat dia mendengarkan, jadi sepertinya Su Tianmu tidak mencuri pertanyaan dan menyontek sama sekali. Lalu mengapa? Membuka mulutnya untuk bertanya mengapa begitu banyak orang yang mau percaya bahwa Su Tianmu mencuri pertanyaan untuk menipu. Tetapi begitu dia membuka mulutnya, dia sudah memiliki jawabannya di benaknya. Dua siswa yang lebih tua yang mengikuti Wan Hongpeng melihat perubahan raut muka Rong Qiansui dan perlahan-lahan menyadari ada yang tidak beres. Ini adalah wanita yang disukai Wan Hongpeng, dia tak mungkin bersungguh-sungguh pada orang lain. Terutama tidak kepada Su Tianmu, jika tidak Wan Hongpeng akan sangat marah sehingga dia akan gantung diri jika dia tahu bahwa wanita yang telah dia kejar dengan susah payah selama 2 tahun mungkin akan diculik oleh seorang pecundang. Bagaimana jika dia mencuri pertanyaan dan segera pergi untuk memeriksa banyak informasi? Seorang siswa lama berbicara sebagai pembangkangan, tidak membiarkan Su Tianmu meninggalkan kesan yang baik di benak Rong Qiansui. Ketika siswa itu mendengar itu, dia menatapnya seolah-olah dia sedang melihat orang idiot. Kuis kejutan, tahukah kamu apa arti kuis kejutan? Selusin siswa tak bisa menahan diri untuk tidak mencibir, bahkan jika mereka mendapatkan pertanyaan, mereka tidak punya waktu untuk mempelajari materi. Itu hanya 1 jam sebelum dan sesudah, termasuk waktu untuk penggeledahan tubuh, di mana mereka bisa mempelajari materi. Bagaimana mereka bisa menemukan waktu? Dan itu jika mereka berhasil mencuri soal-soalnya. Melihat semua orang menertawakannya, siswa tua itu menundukkan kepalanya karena malu, mengetahui betapa bodohnya kata-katanya. Ah! Tiba-tiba jeritan menyedihkan memecah rasa malunya, kerumunan mendengar jeritan menyedihkan yang datang dari jauh, wajah mereka berubah dan mereka menoleh dengan angkuh untuk melihat sesosok tubuh yang jatuh di tengah badai. Kerumunan orang yang menyaksikan sangat memilukan, dalam angin kencang yang pernah dihembuskan, seperti bebek yang tak berakar, tertiup kekacauan, di sini dinding batu itu betapa kokohnya, hanya sebuah benjolan yang harus menderita. Ya, itu Senior Wan. Setelah kedua siswa tua itu melihat dengan jelas penampilan orang yang diledakkan, wajah mereka berubah tiba-tiba, dan kemudian mereka berdua terkejut.
Bagaimana Senior Wan bisa terlempar keluar? Tetapi segera mereka menyadari bahwa sekarang bukan waktunya untuk memikirkan hal ini dan bergegas menjemput Wan Hongpeng. Mereka berdua tak hanya gagal menangkap Wan Hongpeng, mereka juga terseret bersamanya, dan semuanya terlempar keluar ruangan, berguling-guling dan merangkak di tanah untuk beberapa saat sebelum mereka hampir tak bisa berhenti di pintu masuk gua. Melihat penampilan menyedihkan dari ketiganya, sudut mulut kerumunan bergerak-gerak, dan kemudian ketika mereka melihat hidung dan wajah Wan Hongpeng yang memar dan bengkak, dan bahkan beberapa luka berdarah, kerumunan itu tak bisa menahan tawa. Bahkan Rong Qiansui tak bisa menahan diri untuk tidak menutupi mulutnya dengan senyuman. Wan Hongpeng berjuang untuk bangkit dari tanah, bahkan jika dia tertiup angin kencang, dia juga tertiup angin, dia hanya merasa tak ada satu tempat pun yang tidak sakit saat ini, seluruh tubuhnya sudah akan hancur berantakan. Mengangkat tangannya dan menyentuh wajahnya, langsung terasa sakit sampai tangannya terbuka. "Ah, Senior, bagaimana kabarmu?" Kedua siswa yang lebih tua juga terluka parah karena jatuh dan mengerang saat mereka memanjat, mengkhawatirkan Wan Hongpeng terlebih dahulu. Wan Hongpeng tidak menjawab mereka, tetapi buru-buru mengambil sebotol cairan obat penyembuh. Untungnya botol giok itu cukup kuat untuk tidak pecah. Ketika dia melihat Rong Qiansui menatapnya, Wan Hongpeng buru-buru menundukkan kepalanya. Jangan sampai Rong Qiansui melihat wajahnya yang akan berubah menjadi kepala babi. "Cepat, oleskan obat ke wajahku." Kedua peserta pelatihan itu baru saja mengeluarkan larutan obat, dan ketika mereka mendengar ini, mereka harus menanggung rasa sakit dan memberikannya kepada Wan Hongpeng terlebih dahulu. Setelah menggunakan larutan obat, bengkak di wajah Wan Hongpeng dengan cepat turun, meski masih memar, namun jauh lebih baik dari sebelumnya. Dia merapikan pakaiannya dan berbalik untuk berjalan kembali. Kedua siswa yang lebih tua, berada dalam kesulitan, menutupi dada mereka dengan raut muka kesakitan di wajah mereka, dan hanya diam di tempat. "Senior Wan, bagaimana kau bisa terlempar keluar?" Melihat Wan Hongpeng datang, senyum Rong Qiansui tertahan saat dia bertanya. Itu hanya satu langkah lagi dari 40 meter, mencoba untuk berani." Wan Hongpeng buru-buru menemukan alasan untuk menutupi rasa malunya, tidak menyadari bahwa sikap Rong Qiansui terhadapnya telah berubah menjadi lebih dingin. Wan Hongpeng mengira bahwa kata-kata ini tak hanya akan menutupi rasa malunya, tetapi bahkan menimbulkan teriakan kaget, tetapi yang mengejutkannya, tak ada gerakan sama sekali saat kata-kata itu jatuh. Ketika dia mendongak karena malu, dia melihat bahwa Rong Qiansui dan yang lainnya menatapnya dengan wajah tanpa raut muka. "Kenapa kalian menatapku seperti itu? Baru saja aku benar-benar hanya satu kaki lagi untuk menembus 40 meter, 39 meter lagi, bisakah kalian melakukannya?" Wan Hongpeng buru-buru berbicara, dan mengatakannya bahkan menatap mereka dengan wajah bangga. "Benarkah begitu? Apakah Anda yakin Anda tidak terluka oleh niat pedang saya dan dipukuli?" Siapa yang bicara?" Ketika Wan Hongpeng mendengar ini, dia melihat sekelilingnya dengan ketakutan seolah-olah dia adalah burung pemangsa. "Su Tianmu, benar saja, itu dia. Haha, sudah kubilang dia pasti sudah menembus 50 meter. Selusin orang itu tidak bereaksi sebanyak Wan Hongpeng, melihat Su Tianmu melangkah keluar dengan raut muka terkejut dan bahkan kekaguman di matanya. Orang-orang menyembah yang kuat, jadi bagaimana jika istana takdir Su Tianmu adalah sampah, selama dia cukup kuat? Rong Qiansui memperhatikan Su Tianmu keluar, melihat pakaiannya sudah berantakan, cahaya aneh melintas di matanya, hanya 2 hari masuk dan pakaiannya sangat berantakan, hanya bisa dilakukan dari ketinggian 50 meter. Su Tianmu keluar tanpa melihat Rong Qiansui, tatapannya langsung tertuju pada Wan Hongpeng, sudut mulutnya memancarkan senyum dingin. Ketika Rong Qiansui melihat bahwa Su Tianmu bahkan tidak menatapnya, gelombang kehilangan muncul di dalam hatinya. "Wan Hongpeng, sudah kubilang sebelum kamu masuk untuk tidak mengganggu kultivasiku, dan kamu sudah melupakan ini." Su Tianmu berbicara kepada Wan Hongpeng, cahaya dingin melintas di matanya. Baru saja, dia memperkuat pemahamannya tentang niat pedang pada posisi 70 meter, ketika Wan Hongpeng merasakan bahwa niat pedangnya telah menemukannya, dia meledakkan semua auranya, ingin menyelidikinya lebih jauh.
Berkumpul pada jarak lebih dari 30 meter, Wan Hongpeng tak dapat mengganggunya dengan cara lain, bahkan jika dia berteriak dan berteriak dia tak dapat mendengarnya, tetapi Qi adalah hal yang paling langsung, secara langsung mengganggu kultivasinya. Wan Hongpeng membuka mulutnya, kapan dia mengganggu kultivasi Anda? Dia hanya meledakkan Qi-nya. Wabah Qi juga mengganggu Anda. Satu-satunya cara untuk membuang air kotor adalah tidak membuangnya seperti ini. Kamu setidaknya 70 meter jauhnya, aku bahkan tak bisa melihatmu, bagaimana mungkin aku bisa mengganggumu? Wan Hongpeng dengan enggan membuka mulutnya untuk menjelaskan, tetapi wajahnya berubah ketika dia selesai berbicara, dan dia memalingkan matanya hanya untuk melihat selusin orang yang semuanya menatap Su Tianmu dengan raut muka terkejut. Pada saat ini dia hanya ingin menamparkan mulutnya sendiri, bagaimana dia bisa sebodoh itu dan menciptakan momentum untuk Su Tianmu. 70 meter. Sial, alur. 10 atau lebih kadet itu, yang langsung tercengang oleh kata-kata Wan Hongpeng, sangat ketakutan sehingga mata mereka menatap keluar. Bahkan Rong Qianshui menutupi mulutnya dengan wajah penuh kengerian. 70 meter, itu hanyalah zona terlarang mereka, posisi yang membuat mereka putus asa. Bahkan puncak alam literasi hanya bisa mencapai 50 meter, bahkan talenta surgawi hanya bisa mencapai paling banyak 60 meter, dan dia langsung mencapai 70 meter. Apakah ini masih manusia sialan? 70 meter, hanya alam takdir yang bisa melakukan itu, kan? Selusin orang bergumam ngeri, lalu secara berurutan berlutut ke arah Su Tianmu. Jangan tanya mengapa mereka berlutut, tanyakan apakah kaki mereka sudah lemas ketakutan. Bahkan dua siswa tua di luar hampir berlutut untuk Su Tianmu. Wan Hongpeng melihat mereka berlutut ke arah Su Tianmu satu demi satu, rahangnya langsung turun, untuk menjadi begitu berlebihan. Untuk apa kalian berlutut? Su Tianmu juga memandang mereka dengan takjub, ini bagus, bagaimana cara mengatakan berlutut? Su Tianmu senior, aku merasa aku hanya pantas berlutut dan mendengarkanmu. Senior Su Tianmu, aku sekarang, hanya perlu memandangmu. Seperti siswa lama dari 5 akademi, mereka semua mulai memanggil Su Tianmu senior. Kata senior berarti seberapa besar mereka yakin akan Su Tianmu di hati mereka sekarang. Su Tianmu tak bisa menahan diri untuk tidak terhibur oleh para siswa ini. Kenapa dia tidak merasa bahwa dia menjadi begitu agung tiba-tiba? Senior Su Tianmu, bisakah Anda mengajari kami bagaimana Anda melakukannya? Senior Su Tianmu, kami bahkan tak bisa menembus 20 meter, kami hanya bisa berjuang di area selusin meter atau lebih, bisakah Anda mengajari kami bagaimana kami bisa menerobos lebih tinggi? Selusin orang meratap dan bertanya, dan bahkan bersujud kepada Su Tianmu, jaraknya begitu besar sehingga membuat mereka putus asa, dan pada saat yang sama membuat mereka mendambakan kekuatan yang tak terkira. Kalian benar-benar ingin tahu? Su Tianmu melirik mereka, dan selusin dari mereka buru-buru menganggukkan kepala. Kalau begitu aku akan memberitahu kalian semua. Jika Anda ingin menerobos lebih tinggi, satu-satunya cara adalah menjadi tangguh. Ketekunan. Selusin orang memandang Su Tianmu dengan mata bingung, begitu saja. Sudut mulut mereka tak bisa membantu tetapi bergerak-gerak, mereka merasa bahwa Su Tianmu hanya menggunakan kata-kata ini untuk mengharumkannya. Tidak yakin, Su Tianmu langsung mengulurkan tangannya untuk mereka lihat, mata kerumunan jatuh ke tangannya secara serempak, hanya untuk melihat bahwa jari-jarinya berlumuran darah. Senior Su Tianmu, kamu. Selusin orang semua memandang Su Tianmu dengan wajah terkejut, bahkan Rong Qianshui juga penuh dengan keterkejutan, sekarang dia tiba-tiba memiliki pemahaman tentang bagaimana Su Tianmu bisa naik tinggi di usia yang sama, meninggalkan yang lain dalam debu. Su Tianmu tersenyum dan berbalik untuk pergi, di dalam hatinya, pencapaian ini, tidak perlu pamer. Raja abadi gila tidak pernah memilihnya hanya karena dia memiliki hati bermata 7, tetapi juga karena kegigihannya yang tidak mau tunduk. Su Tianmu. Kerumunan menatap kosong ke arah Su Tianmu yang pergi, dan Rong Qianshui kembali ke akal sehatnya dengan sentakan dan buru-buru mengejarnya. Su Tianmu, aku benar-benar minta maaf sebelumnya, aku salah paham. Rong Qianshui berlari di depan Su Tianmu dan meminta maaf dengan wajah penuh permintaan maaf. Su Tianmu meliriknya dan mengangguk sedikit, tidak terlalu memperhatikan dan terus pergi.
Melihat Su Tianmu lewat, Rong Qiansui tercengang. Dia selalu dicari di Martial Mansion, semua orang tertarik padanya. Hari ini adalah pertama kalinya dia berinisiatif untuk meminta maaf dan pertama kalinya dia diperlakukan dengan sangat dingin. Hal ini membuat hatinya yang sombong mengalami kemunduran secara langsung. Saya sudah minta maaf, apalagi yang Anda ingin saya lakukan? Rong Qiansui menoleh dan melihat ke punggung Su Tianmu, merasa sedikit sedih, dia juga disesatkan, tak bisakah dia dimaafkan? Senior Rong, dia orang seperti itu, jangan perhatikan dia. Ketika Wan Hongpeng melihat Rong Qiansui benar-benar berinisiatif untuk berbicara dengan Su Tianmu, kecemburuannya langsung meledak, dan kemudian dia langsung mengejarnya untuk meringankan Rong Qiansui. Rong Qiansui menoleh dan menatap wajah Wan Hongpeng yang langsung menjadi dingin, jijik di matanya. Enyahlah. Sebuah tangan mendorong Wan Hongpeng menjauh. Jika Wan Hongpeng tidak memberitahunya bahwa Su Tianmu telah mencuri pertanyaan itu, dia akan salah paham dengan Su Tianmu. Apakah dia akan meletakkan wajahnya yang panas di atas pantat yang dingin? Apakah dia akan begitu dipermalukan? Niat baik kecil yang dia miliki untuk Wan Hongpeng telah habis. Melihat Rong Qiansui tanpa ampun mendorongnya menjauh, Wan Hongpeng tampak tercengang sejenak, dan kemudian menjadi sangat ganas. Rong Qiansui, apakah aku masih kalah dengan istana takdir sampah itu? Memalingkan kepalanya untuk melihat Rong Qiansui saat dia mengusirnya, Wan Hongpeng mengertakkan gigi dan meraung seperti serigala yang marah. Istana takdir sampah, mengapa dia punya hak untuk menginjak kepalaku setiap saat? Kemarahan berkobar di dalam hatinya, begitu juga dengan kuis, begitu juga dengan gua angin kacau. Dan sekarang dewinya, masih memperlakukannya dengan sangat dingin karena Su Tianmu. Ini adalah penghinaan terbesar yang pernah dia terima dalam hidupnya. Wan Senior, dua siswa yang lebih tua di luar melihat keinginan kebencian Wan Hongpeng menjadi liar, dan dengan hati-hati berteriak. Desir. Saat berikutnya, Wan Hongpeng langsung bergegas keluar. Di luar gua angin kacau, Rong Qiansui menyusul Su Tianmu dan menarik tangannya. Su Tianmu, aku sudah minta maaf, tapi kamu masih menolak untuk memaafkanku. Aku juga dibutakan oleh penjahat itu. Rong Qiansui berhenti di depan Su Tianmu sekali lagi dan berkata, ada lebih banyak kebencian dan ketidaktaatan di dalam hatinya, semua orang menyenangkannya, mengapa Su Tianmu harus memperlakukannya tanpa warna? Dia tidak yakin, dia harus menaklukkan Su Tianmu, atau setidaknya membuat Su Tianmu memperlakukannya dengan lebih baik. Su Tianmu memandang Rong Qiansui tanpa daya, kesan pertama yang dia miliki adalah bahwa dia tidak baik pada Rong Qiansui, dan dia masih harus mengganggunya. Permintaan maaf seharusnya, sejak kapan itu menjadi alasan? Rong Qiansui tertegun, lalu agresi muncul di matanya, tak bisakah dia diperlakukan lebih baik? Tak ada sopan santun sama sekali. Kutu kupret. Wan Hongpeng bergegas keluar, melihat Rong Qiansui masih menjilat Su Tianmu, dan bahkan menyebutnya sebagai penjahat, matanya sudah memerah karena marah. Su Tianmu, ini semua karena kamu. Matanya tertuju pada Su Tianmu, dan dia meraung di dalam hatinya saat dia menghunus pedangnya secara langsung. Dia tidak lagi peduli dengan senior Su atau aturan rumah bela diri, dia hanya ingin menghapus rasa malunya sekarang dan merebut kembali Rong Qiansui. Rong Qiansui, aku akan menunjukkan kepadamu hari ini siapa yang terkuat. Yun Suikai, pembukaan air awan, keterampilan pertempuran tahap bawah kelas Suan. Pedang yang membelah awan dan memecah sungai. Rong Qiansui masih berada di tengah-tengah agresinya ketika dia melihat Wan Hongpeng datang ke arah Su Tianmu untuk menghabisinya, wajahnya tiba-tiba berubah dan dia buru-buru mendorong Su Tianmu menjauh. Hati-hati, dengan teriakan halus, dia langsung menghunus pedangnya ke arah Wan Hongpeng. Kutu kupret. Ketika Wan Hongpeng melihat bahwa Rong Qiansui benar-benar keluar untuk memblokir pedang Su Tianmu, dia sangat marah sehingga matanya terbelah dan amarahnya langsung keluar dari kepalanya. Kalau begitu biarkan kamu menjadi sepasang sejoli yang mematikan. Rong Qiansui hanya buru-buru menangkis pukulan itu, bagaimana mungkin dia bisa menghentikan serangan Wan Hongpeng yang syarat amarah dan langsung dipaksa mundur. Bahkan organ dalamnya terguncang oleh pukulan ini, dan jejak darah mengalir keluar dari sudut mulut Rong Qiansui saat tenggorokannya terasa manis. Melihat Rong Qiansui terluka, hati Wan Hongpeng sakit dan dia mengertakkan gigi dan berkata, "Saudari Rong, minggir. Aku ingin melawannya sendirian."
Rong Qiansui menyeka darah dari sudut mulutnya dan menatap Wan Hongpeng dengan raut muka dingin, hanya rasa jijik di matanya. Serangan diam-diam, Ho, Wan Hongpeng, apakah hanya itu yang bisa kamu lakukan sekarang untuk menjadi begitu hina? Melihat mata jijik Rong Qiansui, mendengarkan kata-kata tercela, Wan Hongpeng hampir menjadi gila karena marah. Dia hanya ingin membuat Rong Qiansui mengerti siapa yang sebenarnya berkuasa dan siapa yang layak untuk Anda, alih-alih memperdalam rasa jijik Rong Qiansui terhadapnya. Itu semua karena dia. Wan Hongpeng dengan angkuh menoleh untuk melihat Su Tianmu, wajahnya penuh dengan permusuhan. Su Tianmu, kamu punya nyali untuk tidak bersembunyi di balik seorang wanita, punya nyali untuk melawanku. Bersembunyi di balik seorang wanita. Su Tianmu berjalan mendekat dan langsung menghunus pedangnya. Wan Hongpeng, tidakkah kamu tahu bahwa dia membiarkanmu hidup lebih lama? Hidup sedikit lebih lama. Wan Hongpeng sangat marah sehingga dia menundukkan kepalanya dan tertawa. Beraninya dia begitu sombong dan sombong. Jangan berpikir bahwa hanya karena kamu bisa berdiri di ketinggian 70 meter di gua angin kacau, kamu pikir kamu tak terkalahkan, kamu hanya mengandalkan niat pedangmu. Tanpa niat pedang, kamu bukan apa-apa, kamu bahkan tak bisa menembus 20 meter. Orang-orang di gua angin kacau semua bergegas keluar untuk menonton pertunjukan, dan ketika mereka melihat Wan Hongpeng dan Su Tianmu saling berhadapan, mereka semua penuh dengan antisipasi. Yang satu adalah veteran luar biasa dari tingkat ke-7 alam destruktif, dan yang lainnya adalah pemula yang sedang naik daun yang telah maju hingga 70 meter. Mereka benar-benar ingin melihat mana yang lebih kuat atau lebih lemah. Mereka kemudian mendengar teriakan dingin Wan Hongpeng yang menghina, yang membuat mereka semua tercengang. Bagaimana lagi mereka bisa memarahi seseorang yang tidak berharga seperti itu? Dia masih belum yakin, hanya berdasarkan niat pedangnya. Sungguh lucu, apakah dia memilikinya? Para trainee itu semua mencibir dengan jijik. Dia bahkan tak bisa menembus 40 meter, dan dia masih memiliki wajah untuk mengatakan hal-hal seperti itu. Jika dia memiliki setengah dari kegigihan senior Su Tianmu, dia akan mampu menembus 40 meter. Wan Hongpeng semakin geram ketika mendengar ejekan itu, dia benar-benar tidak mengerti mengapa tiba-tiba dia menjadi target perang salib, bukankah seharusnya Su Tianmu yang harus dihancurkan? Sial, itu semua karena binatang itu. Su Tianmu, jika kamu punya nyali untuk melawanku. Wan Hongpeng mengarahkan pedangnya ke Su Tianmu dan berteriak dengan keras, dia tak akan berhenti sampai dia menghabisi Su Tianmu hari ini. Kamu berada di tingkat ke-7 dari alam berbunga, datang untuk menantangku, tingkat ke-4 dari alam berbunga, di mana wajahmu? Su Tianmu mencibir dan menatap Wan Hongpeng. Kamu takut? Wan Hongpeng tertawa ketika mendengar ini. Takut, kan? Senang mengetahui bahwa Anda takut, tetapi tak ada gunanya takut. Bukankah kamu sangat mampu? Kenapa sekarang, kamu, apa yang baru saja kamu katakan? Wan Hongpeng mencibir dan membuka mulutnya, di tengah jalan dia tiba-tiba menemukan ada sesuatu yang tidak beres, dan segera menatap Su Tianmu dengan mata lebar. Melihat reaksi Wan Hongpeng, Rong Qiansui tertegun, mengapa reaksi seperti ini? Kemudian pikirannya berubah dan dia menatap Su Tianmu dengan tidak percaya. Selusin orang yang menonton pertunjukan itu juga bingung, dan ketika mata mereka tertuju pada Su Tianmu, mereka langsung mengerti. Tingkat ke-4 dari alam keturunan. Ini. Selusin orang menghirup udara dingin yang ganas, bahkan tak dapat berbicara untuk sementara waktu. Hanya beberapa hari telah berlalu dan dia berada di tingkat ke-4 alam dehumanisasi. Dia hanya berada di level kedua alam dehumanisasi ketika hasil tes keluar. Aku ada di sana untuk melihatnya melakukannya. Dia jelas berada di level kedua alam dehumanisasi. Hanya beberapa hari telah berlalu, hanya 9 hari, dan dia sudah berada di level kedua alam dehiscence. Menerobos begitu cepat pada jarak 70 meter. Menerobos dua alam hanya dalam 9 hari secara langsung membuat mereka semua ketakutan, dan kemudian mereka memberikan semua pujian atas terobosan Su Tianmu di gua angin kacau, dengan sedikit harapan muncul di hati mereka bahwa mereka mungkin dapat mengikuti jejak Su Tianmu dan meroketkan kultivasi mereka. Gua angin kacau sebenarnya sangat bermanfaat bagi pertumbuhan kultivasi, saya benar-benar tidak menyadarinya sebelumnya. Aku pasti akan masuk nanti dan menerobos 20 meter.
Sementara mereka bersemangat, Wan Hongpeng memandang Su Tianmu dengan wajah yang benar-benar tak bisa dipercaya. Sudah berapa kali dia pergi ke gua angin kacau, memang benar gua angin kacau bermanfaat bagi pertumbuhan kultivasi, tetapi tak mungkin begitu menakutkan sehingga seseorang bisa tumbuh satu alam sehari. Sekelompok orang bodoh. Setelah mengutuk para peserta pelatihan di belakangnya, dia menoleh dan menatap Su Tianmu. Su Tianmu, apakah kamu benar-benar telah menembus tingkat keempat alam keturunan? Apakah saya telah menembus ke tingkat keempat alam dehumanisasi atau tidak? Apakah Anda tak akan tahu jika Anda mencobanya? Tatapan Su Tianmu tegas, dia sudah lama tidak melakukan apa-apa. Ini adalah waktu yang tepat untuk mengendurkan otot-ototnya. Keterampilan pedang yang mustahil. Mengayunkan pedangnya untuk menghabisi, pupil mata Wan Hongpeng langsung menyusut. Ini benar-benar tingkat keempat dari alam keturunan. Ketika dia melihat Su Tianmu menghabisi di depannya, dia segera kembali ke akal sehatnya dan mengayunkan pedang tajamnya. Yun Sui Kai. Wan Hongpeng mundur satu langkah dan Su Tianmu mundur 3 langkah. Kekuatannya lumayan. Su Tianmu memandang Wan Hongpeng dan mengangguk sedikit. Memang sedikit kekuatan, adalah sedikit modal kebanggaan. Wan Hongpeng memandang Su Tianmu dan mengerutkan kening. Yang mengejutkan, dia hanya mundur 2 langkah lebih banyak darinya. Ini membuatnya sangat tidak puas. Dia harus menghancurkan Yun Sui Kai. Jantungnya meraung dengan keras saat dia menghabisi Su Tianmu, kekuatannya dengan kekuatan penuh. Bahkan Rong Qiansui tak bisa memblokir serangan ini. Keterampilan pedang yang mustahil, tanyakan pada dunia. Niat pedang meletus, bentuk kedua dari keterampilan pedang mustahil. Keduanya bertarung tanpa bisa dibedakan, sosok mereka sempoyongan, percikan pedang tajam yang beradu meletus di mata orang banyak. Kerumunan orang menatap tajam ke medan perang, hanya untuk mendengar suara menelan air liur bergema terus-menerus. Su Tianmu benar-benar mampu melawan Wan Hongpeng hingga seri. Ada perbedaan 3 alam penuh, apakah ini jenius? Rong Qiansui menyaksikan pertempuran itu dan juga menutup mulutnya dengan tidak percaya. Ini terlalu luar biasa, dia tiba-tiba menyadari bahwa semua orang telah mengabaikan Su Tianmu si jenius. Di tengah pertempuran Wan Hongpeng memandang Su Tianmu, raut mukanya sudah sangat mengerikan, bagaimana dia bisa menerima hasil imbang? Menurutmu hanya ini kekuatan yang kumiliki. Kalau begitu kamu juga terlalu meremehkanku. Rekor api darah. Wan Hongpeng secara alami memiliki sesuatu yang tidak biasa tentang dirinya untuk dilihat oleh kepala sekolah, yang bahkan lebih tak mungkin pelit dengannya. Catatan api darah adalah teknik kelas bawah kelas Xuan yang diberikan kepada Wan Hongpeng oleh Chang Xi, yang dapat membakar semua kekuatan di meridiannya dan bahkan darahnya saat dia menggunakannya. Itu bisa membakar semua kekuatan di meridian dan bahkan darahnya. Setelah digunakan, kekuatan akan meningkat setidaknya 30%. Tapi harganya tidak murah, sekali digunakan, butuh waktu lama untuk pulih. Tetapi peningkatan kekuatan sebesar 30% sudah cukup untuk mengubah gelombang pertempuran. Mata Wan Hongpeng langsung memerah saat dia meraung dengan keras dan membalik dengan tebasan, langsung memaksa Su Tianmu mundur. Beruntung dan keras, Su Tianmu langsung dipaksa mundur lebih dari 10 meter. Melihat situasi ini, kerumunan orang memberikan tatapan tertegun, menoleh untuk melihat Su Tianmu, dengan lebih banyak kekhawatiran di mata mereka. Pertarungan itu sangat menarik, tetapi mereka semua mengabaikan fakta bahwa Wan Hongpeng adalah salah satu jenius terbaik di rumah bela diri, dan tidak mudah untuk mengalahkannya. 2 siswa lama yang mengikuti Wan Hongpeng mendesis dingin penuh kemenangan, dan senyum dingin menyebar di sudut mulut mereka saat mereka melirik ke arah mereka. Kalian tidak berpikir bahwa senior Wan tak akan bisa mengalahkan Su Tianmu, kan? Wan senior adalah seorang jenius top dari Martial Mansion, tak hanya dia telah mengembangkan teknik pertempuran kelas Xuan, dia juga telah mengembangkan metode pahala kelas Xuan. Catatan neraka darah yang dibudidayakan Wan senior dapat meningkatkan kekuatannya setidaknya 30%, Su Tianmu pasti akan kalah. Kekuatan 30%. Mendengar ini, hati selusin siswa berdebar ketika mereka melihat Su Tianmu dengan lebih banyak kekhawatiran muncul di wajah mereka. Mungkinkah Su Tianmu menjadi lawan sekarang? Meningkatkan 30% kekuatan. Mendengar kata-kata kedua siswa tua itu, Su Tianmu mengangkat alisnya sedikit dan menatap Wan Hongpeng dengan sudut mulut sedikit terangkat. Itu lebih seperti itu, memenuhi syarat untuk membuatnya melakukan sesuatu yang nyata. Lagi pula ini tidak terlalu membosankan,
Tapi setelah bertarung sekian lama, lebih baik mengakhiri pertempuran secepat mungkin. Su Tianmu memegang pedangnya dan melambaikannya, niat pedangnya sangat besar. Ini adalah waktu yang tepat untuk menguji hasil perpaduan niat pedangnya dengan Xuan Bingjie. Kemampuan pedang mustahil, kembalilah ke klan. Urat pedang menjadi liar, sementara urat es juga menjadi liar. Xuan Bingjie, Jie pertama. Lonceng-lonceng. Saat Su Tianmu mengayunkan pedangnya, pedang transparan yang padat langsung mengembun di udara, dan setiap pedang transparan memancarkan niat dingin. Melihat tirai pedang di depan Su Tianmu, para kadet itu secara intuitif merasakan kulit kepala mereka tergelitik. M.Fort. C. Om. Kemampuan bertarungnya, semakin lama semakin kuat. Niat pedang senior Su Tianmu, bahkan lebih menakutkan. Beberapa dari mereka telah melihat Su Tianmu bertarung, dan kali ini, kekuatan teknik pertarungannya, jumlah rapier transparan, jauh lebih banyak dari sebelumnya. Semuanya masih berasap dengan udara dingin, dari mana datangnya udara dingin itu? Semburat udara dingin yang naik membuat tubuh mereka mulai menggigil, tetapi mereka tidak mengerti dari mana tepatnya udara dingin itu berasal. Mungkinkah masih ada teknik pertempuran khusus yang dapat membuat semua serangan memiliki kekuatan atribut? Wan Hongpeng melihat ke arah tirai pedang es dingin di depan Su Tianmu, kulit kepalanya mulai kesemutan dan sudut matanya bergerak-gerak. Simpul di tenggorokannya menggeliat dengan susah payah karena dia merasa bahwa dia mungkin tak akan bisa bertahan dalam gerakan ini. Jadi tak ada satupun yang merupakan kekuatannya yang sebenarnya sebelumnya. Setelah melihat gerakan ini dia mengerti, Su Tianmu telah bertarung dengannya begitu lama, sepertinya dia telah bermain-main dengannya selama ini, tidak pernah serius. Ini adalah penghinaan besar baginya. Su Tianmu, siapa kamu yang meremehkanku? Wan Hongpeng meraung dengan marah dan menghabisi Su Tianmu secara langsung. Meremehkanmu. Su Tianmu tertawa dingin, dia bahkan menggunakan Xuan Bingjie, dan ini disebut meremehkanmu. Dia sudah meremehkanmu. Swosh swosh. Dia mengayunkan pedangnya ke arah Wan Hongpeng dan menghabisinya. Pedang dingin dan tajam yang tak terhitung jumlahnya membuka jalan, seperti kanopi, menutupi langit dan menerkam Wan Hongpeng. Buka! Wan Hongpeng meraung dengan keras, dengan sia-sia mencoba membelah tirai pedang langsung. Pedang tajam dari es dingin pecah di bawah pedang Wan Hongpeng, tetapi ada banyak pedang tajam dari es dingin, dan tak mungkin baginya untuk membelah semuanya. Pedang es yang tajam terus menghabisinya melalui celah-celah, memotong pakaian dan kulitnya, menusuk bahu dan kakinya. Dalam waktu singkat, Wan Hongpeng sudah memar dan babak belur. Sebelum dia bisa mencapai Su Tianmu, kekuatannya habis dan tubuhnya yang terluka parah tak bisa bergerak lagi, seluruh tubuhnya sudah sempoyongan. Su Tianmu baru saja menghabisi Wan Hongpeng sebelum dia mencapainya, ketika Wan Hongpeng jatuh berlutut. Tubuh Wan Hongpeng sudah dipenuhi dengan lubang berdarah, darah mengucur deras, hawa dingin muncul dari tubuhnya, dia terus menggigil, dan bibirnya membeku biru. Setelah melihat Wan Hongpeng, Su Tianmu menggelengkan kepalanya dan tidak menebas pedangnya. Wan Senior, dikalahkan. Dikalahkan bahkan sebelum dia menyentuh Su Tianmu. Kedua siswa tua itu melihat pemandangan ini, wajah mereka dipenuhi dengan ketidakpercayaan, mereka baru saja selesai membual tentang Wan Hongpeng, dan mereka ditampar di wajah. Di babak terakhir ini, Wan Hongpeng sebenarnya bahkan tidak menyentuh pakaian Su Tianmu, dia bahkan tak bisa berdiri, celah ini, sangat besar. Senior Su Tianmu, bagus, sangat kuat. Idola, senior Su Tianmu hanyalah idolaku. Wan Hongpeng bukan tandingan senior Su Tianmu bahkan dengan kekuatannya yang meningkat, dia terlalu tak terkalahkan. 10 atau lebih siswa itu semuanya sangat terkejut, dan kemudian wajah mereka memerah karena kegembiraan, menatap Su Tianmu dengan mata penuh kekaguman. Ini adalah senior yang tak terkalahkan di mata mereka, dia sudah menang bahkan sebelum dia mencapainya. Rong Qiansui memandang Su Tianmu dengan mulut terbuka, wajahnya sudah dipenuhi dengan keterkejutan. Kekuatannya, dia sangat menakutkan. Dia menganggap dirinya jenius, tetapi dibandingkan dengan Su Tianmu, dia praktis tidak berguna. Sepanjang waktu yang dia habiskan di Martial Mansion, dia belum pernah melihat orang yang bisa menandingi Su Tianmu. Kamu, batuk. Wan Hongpeng berlutut di tanah, matanya penuh kepasrahan saat dia menatap Su Tianmu, dan saat dia akan berbicara, dia tak bisa menghentikan darah menyembur di tenggorokannya.
Ho ho. Kemudian Wan Hongpeng tertawa sedih, meskipun darah terus mengalir keluar terus-menerus. Dia benar-benar kalah dari sampah istana sampah, dan dia bahkan tidak melukai Su Tianmu sedikit pun. Ini adalah miliknya, rasa malu yang abadi. Kedua siswa tua itu berangsur-angsur kembali ke akal sehat mereka, dan ketika mereka melihat bahwa pedang Su Tianmu tidak terus menebas, mereka menghela nafas lega. Jika pedang itu menebas, Wan Hongpeng pasti sudah mati. Bahkan jika Wan Hongpeng sudah penuh dengan lubang, dia masih bisa diselamatkan jika dia dilarikan ke balai pengobatan. Mereka berdua tidak ragu-ragu dan bergegas menyelamatkan Wan Hongpeng. Su Tianmu melirik mereka dan memutar pedang tajamnya. Mata Wan Hongpeng langsung melotot dan darah mengalir dari tenggorokannya. Kedua siswa tua yang bergegas terhenti dengan keras, melihat tenggorokan Wan Hongpeng disegel oleh pedang Su Tianmu, mereka langsung tercengang. Dia menghabisi Wan Senior. Beraninya dia menghabisi Wan Senior. Tak hanya mereka berdua tercengang, tetapi bahkan Selusin Kadet dan Rong Qiansui semuanya terkejut. Wan Hongpeng bukan hanya seorang jenius dari rumah bela diri, dia juga salah satu siswa favorit kepala sekolah, dan untuk menghabisinya begitu saja. Mereka benar-benar tidak tahu apakah mereka harus menggambarkan Su Tianmu sebagai pemberani atau bodoh dan tak kenal takut. Kamu, beraninya kamu menghabisi senior Wan, apa kamu tahu apa yang kamu lakukan? Setelah seorang siswa tua membeku sejenak, dia menunjuk ke arah Su Tianmu dengan wajah galak dan berteriak dengan keras. Aku membantunya mengakhiri penderitaannya. Su Tianmu mengangkat bahu dan menarik pedang tajamnya. Membantunya mengakhiri hidupnya yang penuh dosa, kamu seharusnya bahagia untuknya. Kedua siswa tua itu langsung tercengang dengan apa yang mereka dengar, dan kemudian mereka sangat marah sehingga tubuh mereka gemetar. Su Tianmu, kamu berani menghabisi seseorang secara terbuka di dalam Martial Mansion, kamu tamat, kamu benar-benar tamat. Ho, dia tidak menghabisiku. Bagaimana aku bisa menghabisinya? Apakah aku pantas dihabisi olehnya? Mendengar cibiran Su Tianmu ini, kedua siswa tua itu tiba-tiba terdiam. Bagaimanapun, dia tak bisa diselamatkan lagi. Aku menghabisinya sebagai gantinya untuk membantunya membebaskan dirinya. Kamu harus berterima kasih padaku untuknya. Setelah mengatakan itu, Su Tianmu melirik mereka dan berbalik untuk pergi. Dia tak akan pernah menahan tangannya jika dia ingin menghabisinya. Ada jeda hanya karena, Wan Hongpeng tidak membantunya menguji kekuatan sebenarnya dari niat pedang ditambah Xuan Bingjie. Melihat punggung Su Tianmu saat dia pergi, selusin peserta pelatihan masih penuh dengan kekaguman. Senior Su Tianmu benar-benar terlalu mendominasi dan gagah. Kapan aku bisa menjadi seperti dia? Tidak, saya harus bekerja keras untuk berkultivasi dan mengimbangi senior Su Tianmu. Selusin orang segera menuju gua angin kacau. Menyapu sekilas mayat Wan Hongpeng tidak menunjukkan banyak belas kasihan, mereka yang menghabisi, orang selalu menghabisi. Saat dia bergerak untuk menghabisi Su Tianmu, dia seharusnya memikirkan akhir hidupnya sendiri. Saat dia mencoba menghabisi Su Tianmu, dia seharusnya memikirkan akhir hidupnya sendiri. Dan Wan Hongpeng selalu mendominasi karena gurunya adalah kepala sekolah, mereka sudah muak dengan itu. Rong Qiansui menatap mayat Wan Hongpeng untuk waktu yang lama, dan kemudian dengan sentakan, dia buru-buru mengejar Su Tianmu. Su Tianmu, tunggu aku, tunggu aku. Rong Qiansui mengejar Su Tianmu beberapa saat sebelum menyusulnya, terengah-engah untuk beberapa saat. Su Tianmu memandang Rong Qiansui tanpa daya, tetapi setelah Rong Qiansui membantunya memblokir gerakan dari Wan Hongpeng, dia tidak begitu jijik dengan Rong Qiansui lagi, meskipun gerakan yang dia blokir tidak banyak berguna. Su Tianmu, aku benar-benar tidak menyangka kamu begitu kuat. Rong Qiansui mengambil beberapa napas untuk mengatur nafasnya dan berbicara dengan senyum pahit, matanya penuh dengan keheranan dan penghargaan. Apakah karena kekuatanku kamu meminta maaf padaku? Su Tianmu melirik Rong Qiansui, pada akhirnya, itu hanya pengganggu yang takut pada tuan yang lembut dan keras. Tentu saja tidak, Rong Qiansui segera menyangkalnya, dan kemudian menjadi sedikit marah, orang macam apa yang kamu anggap aku? Saya sudah mengatakan bahwa itu semua karena Wan Hongpeng menyesatkan saya memikirkannya sendiri nanti. Su Tianmu mengangkat bahu, mari kita terima apa adanya. Aku akan beristirahat. Setelah menghabiskan 2 hari di gua angin kacau,
pemahaman tentang niat pedang dan Xuan Bingjie perlu dicerna agar kedua kekuatan tersebut dapat menyatu dengan lebih lancar. Melihat Su Tianmu memperlakukannya dengan sangat dingin, bahkan tidak meliriknya sekilas, raut muka Rong Qiansui menegang saat dia melihat Su Tianmu berjalan melewatinya, membuatnya panik. Su Tianmu, tahukah kamu mengapa sulit melihat siswa kelas 3? Rong Qiansui tiba-tiba memiliki aura dan menoleh dengan angkuh, langkah kaki Su Tianmu tersentak, hal ini membuatnya cukup bingung juga. Kenapa? Melihat Su Tianmu berbalik, sudut mulut Rong Qiansui terangkat tanpa terasa, akhirnya mau memperhatikannya. Akhirnya membuatmu tertarik. Ada pesta makan malam lusa, semacam makan malam senior, dan juga makan malam keluarga. Murid-murid keluarga besar itu akan ada di sana. Kelicikan melintas di mata Rong Qiansui dan tidak menjelaskan secara langsung, tetapi mengeluarkan undangan yang dibuat dengan indah untuk Su Tianmu. Keluarga di belakang siswa lama yang menghadiri makan malam semuanya sangat kuat. Oh, jika kamu pergi ke makan malam, kamu tak hanya bisa bertemu dengan banyak keluarga besar, kamu juga bisa meningkatkan cakupan bisnis keluargamu dan mengembangkan keluargamu dengan berteman dengan keluarga-keluarga besar itu. Su Tianmu melihat undangan itu dan sedikit mengernyit, pesta makan malam itu, dia benar-benar tidak tertarik, tetapi apa yang dikatakan Rong Qiansui juga masuk akal. Keluarga Su, di bawah kepemimpinannya, telah mampu menduduki peringkat di samping keluarga Huang dan Zhang sebagai 3 keluarga besar di kota Anxing, tetapi hanya dia sendiri yang tahu bahwa dia tak dapat dibandingkan dengan keluarga Huang dan Zhang, baik dari segi warisan keluarga maupun ruang lingkup bisnis. Dalam hal kekuatan saja, keluarga Huang dan Zhang sama-sama memiliki senior klan di puncak alam Dehischens yang duduk di kota, sedangkan anggota terkuat dari keluarga Su hanyalah senior tertua, yang kekuatannya hanya pada tahap awal alam Dehischens. Belum lagi klan besar lainnya di kota-kota sekitarnya, klan-klan itu bahkan lebih kuat, dan senior klan yang duduk di kota itu sendiri berada di alam istana takdir. Ruang lingkup bisnis dan koneksi bahkan lebih dari selusin blok jauhnya dari keluarga Su. Jika Anda ingin mengembangkan keluarga Anda, selain membina orang-orang yang kuat, lebih penting untuk melakukan bisnis yang lebih besar dan lebih baik, sehingga Anda dapat menghidupi keluarga Anda dan membuatnya lebih kuat dan lebih sejahtera. Namun setelah dipikir-pikir, Su Tianmu memilih untuk menyerah. Dalam hal kekuatan keluarga, keluarga Su memang bukan yang terlemah, tetapi mereka juga tidak memiliki peringkat, dan pergi ke pesta makan malam hanya akan dikucilkan, bukan untuk membicarakan bisnis. Dalam hal bisnis, sekali lagi kepalan tangan yang besar adalah kebenaran yang sulit. Semuanya lebih baik daripada menunggu sampai seseorang cukup kuat untuk memberi manfaat bagi keluarga. Terima kasih atas kebaikan Anda, tetapi Anda sebaiknya menjelaskan kepada saya terlebih dahulu mengapa saya tak dapat melihat siapapun dari kelas tertua ketiga. Su Tianmu menggelengkan kepalanya dan berbicara, tidak mau repot-repot menerima undangan itu. Rong Qiansui memandang Su Tianmu dengan linglung, bahkan menolak kesempatan yang begitu bagus. Apakah Anda tahu apa yang Anda tolak? Apakah kamu takut dikucilkan oleh klan-klan itu? Dia tidak bodoh dan dengan cepat memikirkan kemungkinan penolakan Su Tianmu. Jangan khawatir tentang ini, mereka tak akan berbisnis dengan keluargamu, keluarga kami akan berbisnis denganmu. Rong Qiansui segera berkata dengan sumpah. Su Tianmu masih menggelengkan kepalanya, dia tidak tahu latar belakang apa yang dimiliki Rong Qiansui, tetapi dia baru saja bertemu dengannya, hubungannya tidak cukup baik untuk itu. Aku akan pergi jika kamu tidak mengatakan apa-apa. Hei, Rong Qiansui menarik Su Tianmu dengan wajah tak berdaya, dia hanyalah keledai yang keras kepala. Baiklah, katakan dengan jujur. Makan malam ini tak hanya mewakili pertukaran keluarga, tetapi juga kesempatan untuk pelatihan lapangan. Pelatihan lapangan. Su Tianmu menoleh dengan bingung dan menatap Rong Qiansui, dia menemukan bahwa dia hanya tahu sedikit tentang rumah bela diri. Itu benar, Rong Qiansui mengangguk, dan raut mukanya tiba-tiba menjadi serius. Dengan kekuatanmu, kamu akan segera dipilih untuk menjadi bagian dari pelatihan lapangan. Selama kamu bisa lulus pelatihan lapangan, maka kamu akan bisa bertemu dengan siswa kelas 3 itu. Kamu bahkan bisa bertemu dengan semua murid kelas 4 dan 5. Mata Su Tianmu penuh dengan kebingungan saat dia mendengarkan, anak usia 4 dan 5 tahun. Bukankah seharusnya mereka sudah lulus dari Martial Mansion?
Kelulusan tidak sesederhana itu. Melihat raut muka bingung Su Tianmu, Rong Qiansui tahu apa yang dia pikirkan dan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Ada terlalu banyak jalan di dalamnya dan dia tidak tahu harus mulai dari mana. Dia sekarang hanya ingin mengundang Su Tianmu ke pesta makan malam lusa. Su Tianmu menjadi semakin misterius di matanya dan membuatnya semakin penasaran. Dia ingin mencari tahu orang seperti apa Su Tianmu sebenarnya dan bagaimana dia berkultivasi. Dan pesta makan malam adalah kesempatan yang bagus. Pesta makan malam ini, keluarga besar yang terkenal akan berkontribusi untuk mensponsorinya, dan ada banyak hadiah yang disiapkan untuk memeriahkan pesta makan malam. Dengan binar di matanya, Rong Qiansui segera memikirkan alasan untuk menarik Su Tianmu. Sepertinya hadiah terbaik adalah sebotol cairan mata air es yang telah direndam di mata air dingin selama 100 tahun. Mata air dingin, cairan mata air es. Su Tianmu langsung tertarik dengan dua kata ini. Anggur bukanlah sesuatu yang terlalu dia minati, tapi berendam di mata air dingin selama 100 tahun ini membuatnya sangat tertarik. Apa manfaat meminum cairan mata air es ini? Akhirnya tertarik. Sudut mulut Rong Qiansui terangkat saat dia menjelaskan. Cairan mata air es telah menyerap sejumlah besar ki dingin karena direndam di mata air es selama 100 tahun, yang memiliki efek ajaib pada budidaya alam dehumanisasi, dan dapat digunakan untuk merasakan kedinginan itu lebih dalam. Satu botol cairan mata air es jauh lebih berguna daripada tinggal di gudang es untuk dibudidayakan, dan tidak mengandung kotoran serta memiliki efek ajaib untuk menyehatkan dan memperbaiki meridian. Setelah mengatakan itu, Rong Qiansui menatap lurus ke arah Su Tianmu. Dia tidak percaya bahwa ini masih tak bisa menarik Anda. Belum lagi semua manfaat cairan mata air es untuk alam literasi, hanya rasa dinginnya saja Su Tianmu pasti tak akan bisa menolak. Meskipun dia tidak tahu bagaimana Su Tianmu bisa melakukan serangannya dengan kekuatan atribut, dia percaya bahwa Su Tianmu pasti tak bisa menolak cairan mata air es yang mengandung kekuatan atribut es. Benar saja. Mata Su Tianmu berbinar setelah mendengar ini. Tak hanya cairan mata air es dapat memberi manfaat bagi kultivasinya sebanyak itu juga mengandung ki dingin yang begitu kuat. Ini pasti dapat mempercepat pemahamannya tentang Xuan Bingjie. Oke, aku akan pergi. Dia mengambil undangan langsung dari tangan Rong Qiansui, bukan karena alasan lain. Dia harus pergi hanya untuk cairan mata air es saja. Kalau begitu aku akan menunggumu saat makan malam. Senyuman di wajah Rong Qiansui menjadi lebih kuat saat dia melambaikan tangannya ke arah Su Tianmu dan pergi. Langkah kakinya menjadi lebih ringan, bisa menjaga Su Tianmu memberinya rasa sukacita kemenangan. Su Tianmu melihat undangan di tangannya, tidak memperhatikan kepergian Rong Qiansui, menyingkirkan undangan itu dan berbalik untuk pergi. Ketika dia mencapai asrama rumah sakit kelima, dia bertabrakan langsung dengan Guan Yifei di sisi yang berlawanan. Su Tianmu. Ketika Guan Yifei melihat Su Tianmu, matanya berbinar dan dia langsung melompat dengan gembira, bergegas dan memberi Su Tianmu pelukan hangat. Su Tianmu sangat tercengang oleh pelukan itu sehingga dia langsung tercekik oleh remasan itu. Apa yang terjadi? Mata Su Tianmu bulat, menatap putih salju di depannya, menarik napas dalam-dalam, aroma tubuh yang menggoda yang mengembang di hidungnya, seluruh tubuhnya tetap linglung. Haha, Su Tianmu, kamu benar-benar luar biasa, kamu mendapat juara pertama dalam kuis, atau nilai sempurna, nilai sempurna. Seluruh tubuh Guan Yifei sangat bersemangat, dan setelah melepaskan Su Tianmu masih bersemangat untuk berbicara. Ya ampun, 5 rumah kita tidak pernah memiliki peringkat yang bagus dalam ujian, kamu benar-benar mencetak rekor untuk 5 rumah kita. Merupakan kehormatan besar bagi 5 rumah kita untuk mengatakan ini. Guan Yifei menggenggam tangannya dengan raut muka melamun. Rasanya seperti mimpi baginya akhir-akhir ini, meskipun rumor di istana Wuhua sangat sengit, semua mengatakan bahwa Su Tianmu mencuri pertanyaan dan menyontek, tetapi itu hanya dikatakan secara rahasia, tetapi istana Wu Xing membuat rumor itu menjadi liar. Terutama kamu, dengan kekuatanmu sendiri, kamu menurunkan kesulitan ujian, benar-benar untuk kepentingan 5 pengadilan. Guan Yifei berkata sambil menatap Su Tianmu sekali lagi, seolah-olah dia sedang melihat bayi yang baik, matanya penuh cinta. Aku harus. Su Tianmu benar-benar tidak tahan dengan tatapan Guan Yifei, tidak tahu perspektif seperti apa yang dia lihat padanya, dia langsung menyelinap pergi setelah sudut mulutnya ditarik. Hei, apa yang terjadi?
Melihat Su Tianmu menyelinap pergi, Guan Yifei sedikit bingung, lalu dia menatap dirinya sendiri, wajahnya langsung berubah dan dia buru-buru memeluk dadanya. Sangat gembira, membiarkan anak itu memanfaatkanku lagi. Lupakan saja, dia telah memenangkan kejayaan besar untuk 5 rumah, tidak apa-apa membiarkan dia memanfaatkannya. Guan Yifei menghibur dirinya sendiri di dalam hatinya, wajahnya memerah saat dia pergi dengan langkah besar. Setelah Su Tianmu memasuki asramanya sendiri, dia menghela nafas panjang dan menelan ludah ketika dia mengingat perasaan menindas itu. Sungguh roh iblis, seorang pria tidak tahan. Dengan tergesa-gesa menarik napas dalam-dalam, dia diam-diam berpikir dalam hatinya bahwa dia tak bisa minta maaf kepada Junro. Dia tak bisa minta maaf kepada Junro. Setelah membiarkan dirinya tenang, dia duduk bersila dan mulai mencerna wawasan yang dia peroleh selama ini. Di sisi lain, Changxi memandangi mayat Wan Hongpeng dan mendidih dengan amarah. Su Tianmu, kamu binatang buas. Kepala sekolah, Wan Senior jelas tidak berdaya, namun Su Tianmu masih menghabisinya, ini sama sekali tidak menempatkan Anda di matanya. Kedua siswa tua itu berdiri di depan Changxi dengan wajah sedih. Direktur pengajaran, Su Tianmu berani menghabisi seseorang secara terbuka, Anda harus menghukumnya dan memberikan keadilan kepada Senior Wan. Kedua murid tua itu marah, tentu saja mereka tidak berduka karena Wan Hongpeng telah meninggal, tetapi mereka ingin menggunakan kesempatan ini untuk lebih dekat dengan Changqi sehingga Changqi dapat lebih merawat mereka di masa depan. Mata Changxi memerah dan hanya ada niat menghabisi di antara giginya yang terkatup. Su Tianmu, aku akan memberitahumu harga untuk memprovokasi aku akan membuatmu membayar nyawa Hongpeng. Hatinya meraung, dia hanya bisa mengatakan ini di dalam hatinya, jika dia mengatakannya dengan lantang, dia tidak perlu menjadi kepala sekolah. Changxi, saat dia berpikir tentang bagaimana melaporkan pemulihanmu, sebuah suara tua dan kuat terdengar, Changxi mendongak dan segera memaksakan diri untuk menahan niat menghabisinya, tetapi itu membuatnya terlihat lebih mengerikan. Senior Su Lao masuk ke dalam ruangan, melihat ke arah Wan Hongpeng di lantai dan menoleh untuk menyapu matanya dengan dingin ke arah dua siswa yang lebih tua. Kedua siswa tua itu buru-buru menundukkan kepala, tak ada seorang pun di rumah bela diri yang takut pada Senior Su, yang tak hanya memiliki prestise tinggi, tetapi juga dikenal sebagai iblis besar dalam ujian, kesulitan ujian berada di bawah kendalinya sendiri. Kamu sepertinya punya banyak waktu di tanganmu. Kamu belum mengikuti ujian, bukan? Lain kali saya akan memberi Anda perlakuan khusus, dan menambahkan kertas tambahan untuk menguji standar studi Anda selama periode ini. Hah? Kedua siswa tua itu langsung tercengang mendengar kata-kata ini, dan kemudian menangis. Pak Tua Su, jangan, biarkan kami pergi. Senior Su, tolong lepaskan kami. Perhatian khusus ini hanyalah ritme untuk menghabisi mereka, waktu ujiannya tidak terlalu lama, dan kertas ujian tambahan, belum lagi apakah mereka bisa menyelesaikannya atau tidak, kertas ujian tambahan pasti sangat sulit untuk dihabisi. Gagal 3 kali dalam ujian bisa membuat Anda dikeluarkan. Keduanya berlutut dan memohon kepada Senior Su, tetapi Senior Su menatap mereka dengan dingin dan mengabaikan mereka, menoleh untuk melihat Changxi. Keduanya berlutut memohon bantuan, tetapi Senior Su menatap mereka dengan dingin, mengabaikan mereka dan menoleh untuk melihat Changxi. Tapi rumah bela diri akan memberikan biaya pemakaman kepada klan Wan Hongpeng karena kemanusiaan. Untuk membela diri, uang penguburan. Mendengar raut muka Changxi ini berubah, sampah, menghabisi murid kesayangannya, dan membiarkannya begitu saja. Senior Su Tianmu menghabisi Wan Hongpeng ketika dia kehilangan perlawanannya. Changxi tak bisa menahan diri lebih lama lagi dan berteriak rendah pada Senior Su. Changxi, wajah Su Lao tenggelam dan dia langsung berteriak, Wan Hongpeng sudah tak ada harapan pada saat itu, dan Su Tianmu berbaik hati membantunya mengakhiri penderitaannya, apakah kamu masih ingin membuat omong kosong? Dia mengacaukan segalanya. Changxi sangat marah sampai tubuhnya gemetar, bagaimana dia bisa mengucapkan kata-kata yang tidak tahu malu seperti membantu Wan Hongpeng mengakhiri penderitaannya dengan itikat baik. Senior Su, apakah Anda harus melindungi kutu kupret itu? Changxi meraung, mengapa kamu tak bisa melihat murid-muridnya, mengapa kamu harus melihat kutu kupret itu? Kutu kupret itu jelas-jelas menghabisi seseorang, mengapa kamu masih membantunya membersihkan namanya? Sudut mulut Su Lao tersenyum dingin mendengar kata-kata itu, dia melindungi Su Tianmu.
Bagaimana denganmu? Apa kau tidak tahu seberapa besar kau melindungi Wan Hongpeng sebelumnya? Anda memiliki wajah untuk berbicara tentang dia meskipun Anda memberi hadiah kepada siswa Anda sendiri dengan kuis. Belum lagi Chang Xi telah berulang kali melindungi Wan Hongpeng dan menyeka pantatnya sebelumnya. Chang Xi, jaga kata-katamu. Su Lao memarahi terlebih dahulu, dan kemudian melirik mayat Wan Hongpeng dengan jijik. Sampah sutianmu, Chang Xi, kamu benar-benar buta. Tahukah kamu bahwa sutianmu adalah yang pertama di antara siswa baru yang berhasil menembus alam Dehis Chance? Tahukah kamu bahwa sutianmu sekarang berada di tingkat keempat alam Dehis Chance? Tahukah kamu bahwa sutianmu mengalahkan Wan Hongpeng hanya dengan satu gerakan, dan Wan Hongpeng bahkan tidak menyentuh pakaiannya? Chang Xi, kamu datang dan katakan, Wan Hongpeng dan sutianmu, siapa yang benar-benar pecundang? Chang Xi dibutakan oleh rangkaian kata-kata ini, dan dengan mulut terbuka, dia bahkan tak bisa mengatakan apa-apa. Sutianmu, dia hanyalah istana takdir sampah. Baru setelah sekian lama Chang Xi mengertakkan gigi dan mengucapkan kata-kata ini, memintanya untuk mengakui bahwa Wan Hongpeng sia-sia. Itu benar-benar mustahil. Sampah dengan istana takdir sampah tak akan pernah bisa dibandingkan dengan muridnya. Iya, dia adalah istana takdir sampah, tapi dengan istana takdir sampahnya, bahkan tingkat ketujuh alam keturunan adalah kekalahannya. Senior Su menganggukkan kepalanya dengan sangat jujur dan mengakuinya, namun apa gunanya itu? Jika Anda bahkan tak bisa menandingi sampah, maka Anda bahkan lebih sampah. Tahukah Anda betapa uletnya sutianmu dalam kultivasinya? Jari-jarinya sudah usang, tapi di gua angin kacau dia berdiri di ketinggian 70 meter. Pada usia yang sama, aku khawatir kamu bahkan tak bisa masuk 10 meter. 70 meter di gua angin kacau. Chang Xi langsung terpana oleh kata-kata ini dan menatap senior Su dengan tidak percaya. Sekarang dia hanya memiliki satu kalimat di benaknya, ini tak mungkin. 70 meter, hanya alam rumah takdir yang bisa melakukan itu. Chang Xi, aku tidak peduli orang seperti apa Wan Hongpeng atau bagaimana perasaanmu tentang dia. Jika kamu berani membalas dendam pribadi terhadap sutianmu, aku pasti tak akan mengampunimu. Su Lao tidak peduli apa yang dipikirkan Chang Xi, dan pergi dengan melambaikan lengan bajunya setelah menjatuhkan sebuah kalimat. Setelah keluar dari kamar Su Lao melihat ke arah asrama 5 pengadilan, sudut mulutnya terangkat. Awalnya dia hanya menghargai sutianmu, tapi sekarang, dia benar-benar jatuh cinta pada anak laki-laki sutianmu ini. Baik dari segi karakter, kemampuan, atau pembelajaran, semuanya sempurna. Hanya saja dia terlalu kejam dengan musuh-musuhnya, tapi itu bukan masalah. Bagaimana dia bisa mendapatkan pijakan di dunia ini jika dia tidak menghabisi? Kalau saja aku bisa mengambilnya sebagai murid, aku khawatir kutu kupret itu tak akan setuju. Su Lao berpikir dalam benaknya dan berbalik untuk pergi dengan senyum pahit. Di dalam ruangan, Chang Xi memandangi mayat Wan Hongpeng untuk beberapa saat, melamun, dan akhirnya duduk lumpuh di kursinya. 2 hari kemudian, Fiu, sutianmu berhenti dari kultivasinya, menghembuskan seteguk udara dingin, membuka matanya, dan tatapannya sangat dingin sampai ke tulang. Jadi pertama dari Xuan Bingjie akhirnya dimulai. Kegembiraan tak bisa membantu tetapi membanjiri wajahnya. Sekarang dia menggunakan Yuan Qi-nya, dia bisa langsung mengubahnya menjadi Qi dingin. Itu juga menyatu dengan niat pedang lebih banyak sesuka hati. Jika aku bertarung dengan Wan Hongpeng sekali lagi, aku pasti bisa membuatnya tidak kehabisan darah dan membekukan semuanya. Jika dia bertarung lagi, dia yakin bahwa dia akan bisa membuat luka musuhnya berdarah dan membeku jika mereka melakukannya. Jika saya bisa mendapatkan cairan mata air es, saya pasti bisa meningkatkan kekuatan Qi dingin ke tingkat yang lebih tinggi, dan saya mungkin bisa langsung membekukan musuh dengan satu serangan. Tidak menjadi alam dan Yuan, tetapi mampu memiliki kekuatan atribut dan masih bisa mengeluarkan kerusakan dari kekuatan atribut, ini membuat sutianmu puas tidak seperti sebelumnya. Saatnya pergi ke pesta makan malam. Mendorong pintu dan berjalan keluar, hari sudah malam dan bulan terlihat cerah dan bintang-bintang terlihat tipis. Aku ingin tahu seberapa baik Yi Yun telah mengembangkan 5 kode es yang berwujud. Melirik ke seberang asrama, Sutianmu menggelengkan kepalanya dan berbalik untuk turun. Senior Sutianmu,
Senior Su Tianmu. Dalam perjalanan keluar dari asrama, dia bertemu dengan cukup banyak siswa dari 5 rumah, hanya untuk melihat mereka semua dengan hormat membungkuk padanya dan dengan cepat pergi setelah menyapanya. Su Tianmu melihat sosok mereka yang pergi dan sedikit bingung, bersikap hormat kepadanya dapat dianggap sebagai dia melakukan penghormatan kepada 5 pengadilan, tetapi mengapa mereka semua terburu-buru untuk pergi? Saya tidak mendengar ada sesuatu yang besar yang terjadi, dan sepertinya tak ada sesuatu yang besar yang terjadi pada mereka. Sambil menggelengkan kepalanya, tidak tahu apa yang sedang mereka lakukan, dia mengeluarkan undangan dan melihat lokasi makan malam. Malam Api Unggun. Tempat makan malam itu terletak di sudut terpencil di Martial House, tetapi sebenarnya itu adalah pesta api unggun. Di ruang terbuka di sudut barat daya Martial Mansion, api unggun menyala terang, menerangi sekitarnya. Puluhan siswa berkumpul di sekitar api unggun, berbicara dan tertawa, bercengkerama sambil menikmati segelas anggur. Di sisi lain, sekelompok pria atau wanita parubaya duduk mengelilingi meja, juga berbicara dengan penuh semangat. Di tengah-tengah mereka, sebuah meja upacara disiapkan, dan di atasnya terdapat berbagai hadiah. Yang paling menarik perhatian adalah sebuah kotak kayu yang sepenuhnya tertutup embun beku, bahkan saat embun beku menyebar di sekelilingnya, membekukan semua hadiah lainnya. Di dalam kotak kayu ini terdapat hadiah terbesar pada malam itu, yaitu cairan mata air es. Di tengah-tengah malam dan api, kabut dan kebebasan tetap ada, ketenangan dan hiruk-pikuk bercampur satu sama lain. Pesta api unggun ini sepenuhnya untuk bersosialisasi antara berbagai klan dan siswa, dan tak ada instruktur di dalamnya. Ini cukup meriah. Su Tianmu berjalan dan melihat para pria dan wanita yang berkumpul di depan api unggun. Haha, Senior Ma, kudengar kamu akan menembus tingkat ke-9 alam keturunan. Selamat, kamu akan segera bisa bertarung bersama murid-murid kelas 3. Di depan api unggun, Ma Yongfan mengangkat gelas anggurnya saat lebih dari 10 kadet mengelilinginya, berpusat padanya, masing-masing dari mereka menepuk punggung Ma Yongfan. Saya masih jauh dari menembus tingkat ke-9 alam dehumanisasi, jadi kalian, berhentilah mengolok-olok saya. Ma Yongfan berkata, tetapi di dalam hatinya, dia sangat tersanjung, dan memiringkan kepalanya untuk meminum anggur di tangannya. Saat dia meminum anggur, matanya melihat sekilas sosok yang dikenalnya dan segera menoleh untuk melihatnya, raut mukanya langsung berubah. Su Tianmu. Melihat bahwa itu adalah Su Tianmu, cahaya dingin melintas di mata Ma Yongfan. Saat makan malam mahasiswa baru, dia dengan jelas ingat Su Tianmu memukul wajahnya beberapa kali. Huff. Dengan itu, dia mencibir dan meletakkan gelas anggurnya dan berjalan menuju Su Tianmu. Melihat tindakan Ma Yongfan, selusin siswa membeku dan menoleh serempak untuk melihat Su Tianmu, dan mereka tak bisa menahan diri untuk tidak melihat kekecewaan di wajah Su Tianmu. Su Tianmu, kenapa dia ada di sini? Sepertinya tak ada yang mengundangnya, keluarga Su-nya juga tak ada dalam daftar keluarga kali ini. Keluarga Su-nya, mereka bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk mensponsori rumah bela diri, apalagi untuk menghadiri pesta makan malam setingkat ini. Saya khawatir dia hanya di sini untuk makan dan minum. Ayo, mari kita pergi dan melihat-lihat. Selusin orang mengikuti Ma Yongfan dan berjalan di depan Su Tianmu serempak. Ma Yongfan. Su Tianmu mengangkat alisnya sedikit ketika dia melihat Ma Yongfan. Dia melihat Ma Yongfan sebelum dia melihat Rong Qianshui. Apakah itu dianggap sebagai jalan ketidakadilan yang sempit? Su Tianmu, apa yang kamu lakukan di sini? Dari sinikah kamu berasal? Ma Yongfan berjalan ke arah Su Tianmu dan menatapnya dari posisi tinggi. Dalam hal latar belakang keluarga Ma mereka begitu besar dan kuat sehingga mereka tidak perlu memandang keluarga Su sama sekali. Dalam hal kekuatan, dia berada di tingkat ke-8 dari alam literasi, dan dia benar-benar menghancurkan Su Tianmu. Bukan urusanmu. Su Tianmu tak akan memiliki sikap yang baik terhadap Ma Yongfan, dia tidak memiliki perasaan yang baik terhadapnya saat makan malam mahasiswa baru. Alis Ma Yongfan langsung berkerut, amarahnya langsung muncul. Klan sampah dengan istana nasib sampah, beraninya dia memperlakukannya dengan sikap seperti itu. Bagaimana kamu berbicara dengan Senior Ma? Tunjukkan sikap sopan. Minta maaflah pada Senior Ma. Satu persatu, selusin orang itu membentak Su Tianmu, sambil menjilat Ma Yongfan.
Dalam hal keluarga yang kuat, keluarga Ma di belakang Ma Yongfan jelas merupakan salah satu yang terbaik. Belum lagi Ma Yongfan masih berada di peringkat 15 besar di antara siswa senior. Jadi apakah itu demi keluarga atau demi diri mereka sendiri? Mereka semua harus menjilat Ma Yongfan. Apakah kalian semua anjing? Tuan baru saja membuka mulutnya dan kalian semua mengikuti gonggongannya. Su Tianmu tak akan bersikap sopan dengan mereka dan langsung mencibir. Kamu, selusin dari mereka langsung marah, beraninya mereka menyebut mereka anjing. Lidah tajam, Ma Yongfan menatap Su Tianmu dengan dingin, lalu menghentikan orang-orang itu dan menatap Su Tianmu dengan sombong. Su Tianmu, tak ada gunanya memiliki mulut yang keras. Atas nama apa kamu datang ke pesta setingkat ini? Atas nama keluargamu, keluarga Sumu bahkan tidak berada di peringkat di antara keluarga-keluarga ini, dan keluarga kami tidak pernah memiliki urusan bisnis dengan keluarga Sumu, hanya kekuatan kecil keluarga Sumu, kami bahkan tak bisa melihatnya. Mendengar kata-kata Ma Yongfan, orang-orang itu tertawa dingin dan menatap Su Tianmu dengan mata penuh jijik. Hanya putra dan putri dari keluarga sponsor yang memenuhi syarat untuk datang ke pesta, cek, benar-benar tidak meremehkan keluarga Sumu, bahkan tidak memenuhi syarat untuk mensponsori. Mengenai pertukaran pelajar atas nama pertukaran, apakah ada yang pernah mengundang Anda? Ma Yongfan menatap Su Tianmu dengan tatapan naik turun, senyum dingin menghina tergantung di sudut mulutnya. Mata Su Tianmu penuh dengan es sedingin es, menyerangnya meskipun itu tidak cukup, tetapi juga menyerang keluarganya. Apakah dia benar-benar berpikir bahwa dia tidak memiliki amarah? Yo, kamu tidak mengatakan kamu punya undangan, kan? Kong Qing tak ada di sini, dia bahkan tidak memenuhi syarat untuk hadir. Terakhir kali Kong Qing yang membantu Su Tianmu, tapi kali ini, siapa yang akan membantu sampah tanpa latar belakang dan tanpa bakat? Senior Ma, apakah dia punya undangan atau tidak? Bukankah kita akan tahu setelah kita menyuruh kepala pelayan keluarga Jin untuk memeriksanya? Tiba-tiba seorang kadet angkat bicara, dan Ma Yongfan menoleh untuk menatapnya, sudut mulutnya terangkat dengan senyum jahat. Mereka tidak cukup senang untuk melakukan pengutukan, jadi mereka harus membiarkan keluarga penyelenggara utama pesta, pengurus rumah tangga keluarga Jin, menangani masalah ini, dan mereka pasti bisa membuat Su Tianmu memakan kata-katanya. Pengurus rumah tangga Jin, Ma Yongfan takut Su Tianmu akan kabur dan buru-buru berteriak kepada seorang pria parubaya yang sedang makan anggur di sana. Pria parubaya itu melirik ke arah sini, dan setelah menghabiskan segelas anggurnya dan memberikan kepalan tangan kepada orang-orang di meja, dia berbalik dan berjalan mendekat. Tuan Muda Ma, ada apa? Kepala pelayan Jin bertanya sambil tersenyum kepada Ma Yongfan, seorang pemuda yang dia hargai, meskipun keluarga Ma tidak sekuat keluarga Jinnya, ada banyak urusan bisnis, belum lagi secara status dia hanya kepala pelayan, jadi sikapnya secara alami harus baik. Kepala pelayan Jin, kami curiga dia tidak memiliki undangan dan telah mengacaukan jalannya, saya harap Anda bisa mengatasinya. Ma Yongfan segera angkat bicara, dan tersenyum dingin pada Su Tianmu ketika dia mengatakan bahwa dia punya caranya sendiri. Oh, kepala pelayan Jin mengangkat alisnya sedikit dan menoleh untuk melihat Su Tianmu dengan raut muka terkendali. Tetapi dia tidak menunjukkan sikap yang terlalu buruk. Sebagai kepala pelayan, aturan menjadi manusia masih dia pahami. Pertama, dia melihat Su Tianmu dari atas ke bawah, melihat bahwa Su Tianmu hanya berpakaian sederhana, tidak mewah, sentuhan jijik muncul di matanya. Bolehkah saya bertanya tuan muda dari keluarga mana Gongsi itu? Mulut butler Jin sopan, tapi tak ada penghinaan di matanya. Kota Anxing, keluarga Su. Su Tianmu berbicara dengan cuek, ketika kepala pelayan Jin mendengar ini, alisnya berkerut, keluarga Su. Melihat Su Tianmu, sudut mulutnya menebarkan senyum dingin. Jika saya ingat dengan benar, tampaknya keluarga Su tidak mensponsori pesta ini, mereka juga tidak memiliki kualifikasi untuk melakukannya. Kalau begitu, bolehkah saya bertanya kepada pria itu, bagaimana Anda bisa berada di sini? Su Tianmu mengerutkan kening dan langsung mengeluarkan surat undangan. Tentu saja, saya datang dengan undangan. Surat undangan. Ma Yongfan dan yang lainnya mengangkat alis mereka, benarkah ada satu? Bagaimana dia mendapatkan undangannya? Siapa yang akan mengundangnya? Hanya orang cerdas yang akan mengundangnya, bukan?
Undangan itu pasti palsu. Raut muka pengurus rumah tangga Jin tertahan ketika dia melihat undangan itu dan mengambilnya untuk melihat lebih dekat. Undangannya asli, tapi setelah memastikan keaslian undangan tersebut, kepala pelayan Jin menoleh untuk melihat orang-orang dari klan besar yang duduk di sana. Dia pasti mencurinya. Ma Yongfan dan yang lainnya segera menegaskan, secara mengejutkan, jika itu asli, maka itu pasti dicuri. Yang mulia, Anda sebaiknya menjelaskan dari mana undangan ini berasal. Itulah yang dipikirkan Butler Jin, mengalihkan pandangannya kembali untuk melihat Su Tianmu yang langsung berubah menjadi sedingin es. Sebagai penggagas utama pesta, dia bertanggung jawab atas seluruh pesta, tetapi tak ada yang memberitahunya bahwa Su Tianmu telah diundang. Jika Yang Mulia tidak memberikan penjelasan yang jujur, jangan salahkan saya karena tidak sopan. Butler Jin berkata, cahaya tegas melintas di matanya. Su Tianmu langsung jengkel dengan kata-kata ini, tidak menerima undangan dan mengatakan bahwa dia ikut campur, menerima undangan dan mengatakan bahwa dia mencurinya, sungguh konyol. Saya tidak perlu menjelaskan kepada Anda dari mana undangan ini berasal. Su Tianmu berbicara dengan dingin, tidak ingin mengatakan bahwa undangan ini diberikan kepadanya oleh Rong Qiansui. Jika dia mengatakan bahwa orang-orang ini tak akan mempercayainya, belum lagi dia tidak yakin apa latar belakang Rong Qiansui, mengatakannya hanya akan menyeret Rong Qiansui ke bawah. Pesta ini, lebih baik tidak hadir. Kelompok makhluk bermata anjing ini sudah membuatnya jijik, tidak perlu bersikeras datang ke pesta semacam ini, jadi dia berkata dan berbalik untuk pergi. Ho, pergilah, tahu kamu tak bisa menebusnya. Bahkan mencuri undangan, apa kau kelaparan di kehidupan terakhirmu? Datanglah untuk menggosoknya. Jika kamu benar-benar ingin makan, mohonlah padaku, dan aku bahkan akan menghadiahi kamu satu gigitan. Ma Yongfan dan yang lainnya mengejek, dan Jin Butler memandang punggung Su Tianmu dan menggelengkan kepalanya dengan jijik, mengetahui bahwa lebih baik dia pergi, jangan sampai dia melakukan sesuatu. Tuan-tuan jangan biarkan sampah menghalangi, pertunjukan akan segera dimulai, ayo minum dan nikmatilah. Kepala pelayan Jin berkata kepada Ma Yongfan dan yang lainnya, dan melanjutkan untuk menemani klan lainnya. Ayo pergi, ayo lanjutkan minum. Setelah mengusir Su Tianmu, Ma Yongfan dan yang lainnya berada dalam suasana hati yang terlihat lebih baik dan dengan senang hati melanjutkan minum. Rong Qiansui ada di sini. Su Tianmu belum lama pergi sebelum Rong Qiansui tiba. Melihat Rong Qiansui datang, semua orang di tempat itu berhenti berbicara dan minum, bahkan tokoh-tokoh keluarga itu berdiri dan pergi menyambut Rong Qiansui. Dalam hal latar belakang keluarga, tak ada yang hadir yang bisa dibandingkan dengan Rong Qiansui. Belum lagi Rong Qiansui adalah putri surga, dan bakatnya adalah salah satu yang terbaik di rumah bela diri. Nona Rong, selamat datang. Pengurus rumah tangga Jin adalah orang pertama yang berlari dengan kentut ke Rong Qiansui, mengepalkan tinjunya untuk menjilat. Keluarga Jin mereka selalu memiliki banyak urusan bisnis dengan keluarga Rong, dan bahkan dapat dikatakan bahwa sebagian besar alasan keluarga Jin mereka sampai di tempat mereka hari ini adalah karena perlindungan keluarga Rong. Tentu saja, dia harus berusaha keras untuk menjilat Rong Qiansui. Rong Qiansui menganggukkan kepalanya sedikit, matanya terus mencari pesta api unggun, tetapi dia tidak melihat orang yang dia cari. Apakah dia belum datang? Tanpa melihat sosok Su Tianmu, kilatan kehilangan melintas di mata Rong Qiansui, dan kemudian dia menggigit bibirnya dengan amarah. Orang itu, kurasa dia bahkan tidak mengingkari janjinya, kan? Nona Rong, Anda telah menerobos. Pengurus rumah tangga Jin berseru kaget saat melihat aura Rong Qiansui berbeda dari saat mereka bertemu sehari sebelumnya. Berbicara tentang terobosan, sudut mulut Rong Qiansui tak bisa menahan senyum, dan satu orang tak bisa tidak memikirkannya. Saya memiliki satu orang lagi untuk berterima kasih untuk ini, jika bukan karena dia, saya tak akan bisa menerobos secepat ini. Pengurus rumah tangga Jin mengangkat alisnya sedikit, untuk berpikir bahwa seseorang memiliki kemampuan seperti itu untuk membuat terobosan Rong Qiansui, itu pasti luar biasa, dia harus berteman baik ketika dia memiliki kesempatan. Dia tak akan menyangka bahwa orang yang membantu Rong Qiansui menerobos baru saja diusir olehnya. Kakak perempuan Rong, Anda telah membuat terobosan. Ya ampun, kakak senior Rong,
Kamu bahkan berada di tingkat ke-8 alam keturunan, jarak antara kami dan kamu semakin jauh. Kakak senior Rong, kamu juga terlalu kuat. Para peserta pelatihan itu buru-buru datang satu persatu untuk menggurui dia, dan Ma Yongfan juga datang, menatap Rong Qiansui dengan senyum tipis, sedikit kepercayaan diri dalam senyumnya. Rong Qiansui adalah salah satu yang terbaik dalam hal bakat, kecantikan, dan latar belakang keluarga. Tak hanya dia seorang dewi di hati orang lain, tetapi dia juga wanita yang ingin dia dapatkan setiap hari dan malam. Nona Rong, selamat atas terobosan Anda. Ma Yongfan berharap Rong Qiansui beruntung, tetapi dia langsung disambut dengan dingin, hanya untuk melihat bahwa Rong Qiansui bahkan tidak menatapnya, melihat sekeliling dengan linglung. Nona Rong, apakah Anda mencari seseorang? Kepala pelayan Jin tahu bagaimana menghadapi orang dan ketika dia melihat Rong Qiansui seperti ini, dia tahu bahwa dia pasti sedang mencari seseorang, dan dia menjadi lebih penasaran di dalam hatinya, orang seperti apa yang bisa membuat Rong Qiansui begitu tertarik. Dia harus pergi dan menjilatnya nanti, menjilat orang itu sama dengan menjilat Rong Qiansui, dan kerja sama di masa depan dengan keluarga Rong akan lebih baik. Su Tianmu, kepala pelayan Jin mengerutkan kening, hanya merasa bahwa nama ini agak familiar. Su Tianmu. Badai petir melewati pikiran butler Jin dan raut mukanya membeku tiba-tiba. Mengangkat kepalanya untuk melihat Rong Qiansui, bibirnya bergetar. Nona Rong, Anda berbicara tentang keluarga Su Kota Anxing, Su Tianmu. Bersambing.